1141. Seberkas cahaya langsung menerpa mata Damar ketika mendengar perkataan Meli. Kita harus menunggu sampai kota Phoenix stabil, lalu kita akan pergi ke sana. Mungkin beberapa hari lagi, jawab Damar. Aku akan tetap berada di sisimu dan mendukung. Jika kamu berhasil mengambil alih kekuatan darah, maka seluruh bintang Azure akan jatuh ke tangan kita sepenuhnya. Ada banyak kekuatan di bintang Azure dan nantinya bisa kita gunakan kekuatannya. Ucap Meli dengan ekspresi senang. Ini semua hanya perihal kerjasama, ucap Damar. Bisa dibilang bahwa sekarang menargetkan sekelompok orang yang tidak biasa dengan perspektif jangka panjang, ucap Meli sembari memandang Damar. Damar menggelengkan kepalanya, bukan hanya aku yang berpikir demikian. Dengan sikap dan perilaku permaisuri, aku rasa dia juga sudah mengetahui hal ini. Aku rasa, permaisuri ini sebenarnya sedang menunggu kesempatan ini datang. Hah, bagaimana? Tanya Meli yang sedikit heran. Permaisuri, wanita ini memiliki pemikiran yang dalam. Meskipun aku tidak begitu mengenalnya, tetapi setiap langkah demi langkah yang diambil penuh dengan perhitungan. Orang seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Dia tidak mungkin mau menjadi setara dengan semua orang. Hal yang dia inginkan takutnya adalah menyatukan Eternal Planet. Kemunculan Hades Palace juga sebuah kesempatan. Ini adalah salah satu alasan aku tidak mau bekerja sama dengannya. Jawab Damar. Apa yang kamu katakan memang masuk di akal, ucap Meli sembari mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan kembali ke kekuatan purba. Selama periode waktu ini, sepertinya hampir seluruhnya akan mundur ke markas bintang Azure. Di kota Skyri, ada tidak sedikit orang dengan kekuatan yang mumpuni. Aku akan pulang beberapa hari dan membicarakannya dengan mereka dan melihat berapa banyak orang yang bisa turun. Kekacauan yang akan datang benar-benar akan memakan tenaga yang besar, ucap Meli. Oh iya, Damar, meskipun kamu ingin memulai peperangan, tetapi jangan gunakan senjata di atas senjata nuklir. Ini adalah hal yang sangat tabu di Eternal Planet. Hades Palace akan mengikuti kesepakatan ini, lanjut Meli setelah teringat akan sesuatu. Aku paham, ucap Damar sembari mengangguk. Kalau begitu aku akan kembali terlebih dahulu. Jika kamu mau menyerang kekuatan darah, kamu harus mengutus orang untuk memberiku kabar ini. Aku akan sepenuhnya membantumu, ucap Meli. Terima kasih banyak, ucap Damar sembari mengangguk. Aku akan lebih banyak mengandalkanmu di masa depan, ucap Meli sembari tersenyum. Yani, apa kamu ingin kembali bersamaku? Sekarang rasanya tidak ada yang peduli pada dirimu lagi. Hades Palace telah kembali dan 8 kekuatan utama tidak akan peduli dengan karakteristikmu yang unik, tanya Meli sembari memandang ke arah Yani. Patriark, aku tidak kembali dulu. Aku sangat nyaman di sini. Sekarang, aku adalah Night Watcher, jawab Yani sembari menunduk. Kalau begitu tidak apa, ucap Meli yang sempat sedikit terkejut, lalu tersenyum. Setelah mengatakan beberapa hal kepada Damar, Meli pamit pergi. Lilia melirik Yani dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia mengurungkan niat. Wendy mendengus pelan, dia mengambil 4 Death Sword yang ada di depannya dan meninggalkan ruangan itu. Dalam beberapa hari ini semua hal berjalan relatif normal. Kota Phoenix sudah mulai beroperasi secara normal, termasuk berbagai industri dan berbagai departemen sudah mulai beroperasi secara resmi bersamanya. Beberapa perusahaan besar dan perusahaan energi digunakan oleh Night Watcher. Di waktu yang bersamaan juga perekrutan dimulai dan bertatapan muka dengan semua orang. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Luanda dan keluarga Xavier dari kota Lukido serta yang lainnya mulai memasuki kota lagi. Banyak rumah yang ditinggalkan oleh warga kelas atas. Semua itu didistribusikan kembali ke kota Phoenix dan memulai perombakan secara menyeluruh. Semua bergerak di jalur yang benar. Tanpa disadari, 5 hari telah berlalu. Pertempuran yang menentukan pemenang antara Hades Palace dan 8 kekuatan utama di utara telah mencapai jalan buntu. 8 kekuatan utama terus melawan dengan keras kepala. 3 kekuatan utama juga memegang teguh pertahanan mereka. Kekejaman dan kekuatan Hades Palace juga telah ditunjukkan. Mereka menggunakan beberapa tentara yang ditangkap sebagai tameng atau bisa dibilang kelompok kematian untuk menahan serangan gelombang pertama, kemudian binatang buas kembali menyerang lagi. Selama periode waktu peperangan ini, mereka melakukan banyak serangan besar-besaran setiap hari. Tawanan perang yang tak terhitung jumlahnya juga tewas. Berita ini mulai menyebar dengan cepat ke seluruh dunia.
Banyak orang yang mulai takut dengan Hades Palace dan tidak sedikit yang mulai membenci Hades Palace. Damar secara alami memperhatikan semua yang terjadi selama 5 hari ini. Damar dan yang lainnya juga tidak menganggur. 8 kesatria Night Watcher juga masih terus berkembang dan bertambah. Damar berencana untuk memiliki 200 Undying Flame di bawah 8 kesatria Night Watcher. 5 hari berlalu, dan dia sudah berhasil merekrut lebih dari 800 Undying Flame. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa hari. Damar dan Night Watcher mengambil alih kota kedua Solane Empire lagi. Solane Empire berada di tingkat menengah di Eternal Planet. Ada total 14 kota yang berada di bawah Solane Empire. Kotanya tidak terlalu banyak, tetapi ini semua juga disebabkan karena keberadaan binatang buas di alam liar. Kota kedua yang diambil setelah kota Phoenix adalah kota yang dikelola oleh keluarga Luanda. Kota ini juga kota yang terbaik untuk diambil alih karena keluarga-keluarga Luanda menerapkan sistem kepemimpinan yang baik hingga membuat banyak orang bahkan kalangan kelas atas bersedia menetap di sana. Namun, ada banyak masalah-masalah yang dialami oleh Damar ketika mengambil alih kota kedua ini. Kota kedua yang diambil alih adalah kota Kasa. Damar tiba di kota ini dengan beberapa Night Watcher. Orang-orang dengan kasta yang lebih rendah di kota ini menjadi gila. Mereka bersorak dan mengambil inisiatif untuk membantu Damar dan yang lainnya membuka gerbang kota. Namun, orang-orang dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan di kota Kasa bersatu dan melawan. Ini telah memindahkan minat mereka untuk meninggalkan kota dan pergi ke tempat lain. Fondasi dari segalanya hilang dan semua harus dilakukan lagi sejak awal. Namun, saat ini Damar tegas. Dia memilih untuk langsung menekan keadaan. Kota Kasa akhirnya berhasil dijatuhkan juga. Kali ini Krishna mengambil alih kota dan menerapkan sistem baru tersebut. Solane Empire benar-benar menggila sekarang. Banyak dari mereka yang mulai mencaci maki Damar dan Night Watcher atas kejadian ini. Namun, kebanyakan dari mereka juga menantikan Damar dan Night Watcher datang ke kota mereka. Sistem kesetaraan untuk semua orang terlalu menggoda bagi masyarakat yang berada di kelas lebih rendah. Orang-orang kelas bawah di seluruh dunia mulai berbondong-bondong memasuki kota Phoenix karena ini dianggap sebagai kota Republik sekarang. Damar kembali ke kota Phoenix lagi 5 hari kemudian. Pada saat ini, Bagas dan Hugo belum tiba. Damar tidak terburu-buru untuk mengambil alih semua kota di sana. Dia takut kemampuannya dalam mengatur semuanya belum cukup. Pada saat ini, ada selusin orang yang duduk di ruang konferensi. Muci, Damar, Lilia, dan yang lainnya serta 2 orang yang tampak sedikit lebih asing ada di sana. Salah satunya adalah Gamin dan satu lagi adalah Ana. Ana adalah seorang Peak Eternal Undying Flame. Dia adalah satu-satunya ahli bela diri di tingkat Peak Eternal Undying Flame yang direkrut oleh Damar di luar dari keluarga Luanda di kota Lukido. Ana dulunya adalah seorang perintis dan tidak berlindung pada kekuatan manapun. Sekarang ada 8 kesatria Night Watcher. Keluarga Luanda dan Krishna berada di satu bendera yang sama, sedangkan Gamin bertanggung jawab atas benderanya sendiri. Bendera berakhir dikendalikan oleh Ana. Setelah menyelidiki orang ini, fondasi dan karakternya masih cukup bersih. Dia memiliki reputasi tertentu di lingkaran pemburu harta karun dan reputasinya cukup baik. 8 kesatria Night Watcher terdaftar secara terpisah dan tidak masuk ke sistem Night Watcher. Damar duduk di depan semua orang pada saat pertemuan ini dimulai. Matanya perlahan menyapu semua orang. Harusnya semua orang sudah bisa menebak kenapa aku mengumpulkan semua orang di sini. Hah, semua orang memandang Damar dengan heran. Wajah Muci menunjukkan kegembiraan, mau menyerang kekuatan darah. Damar mengangguk, iya, aku memutuskan untuk menyerang kekuatan darah besok. Besok kita akan mengambil kota bulan. Begitu perkataan ini jatuh, tubuh Guntur langsung bergetar dan kepalan tangannya mengepal erat. Bersambung, 1142. Ekspresi semua orang yang ada di sana sedikit tergerak. Gamin menjilat bibirnya dan ada semburan cahaya yang meledak di matanya. Gamin, seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Promise Island dan tidak pernah bisa menembus 8 kekuatan utama. Sekarang, Damar mengatakan bahwa dia ingin pergi ke kota bulan dan menghancurkan kekuatan darah. Hal ini bisa dibilang merupakan hal yang hampir mustahil untuk Gamin yang dulu, tetapi sekarang ini benar-benar terjadi. Di Promise Island, Damar menghancurkan lebih dari 1000 Undying Flame di 3 kekuatan utama. Hal itu membuat reputasi Damar benar-benar meledak dan jumlah orang yang datang untuk berlindung jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Ekspresi Ana juga menjadi cerah dan dia mengangguk kecil. Kali ini, kamu sudah memimpin 2 bendera dengan total 400 ahli bela diri di tingkat Undying Flame ke atas. Ada lebih dari 1.800 mutan yang telah memasuki bintang Azure. Pada saat yang sama, kekuatan purba akan keluar dengan kekuatan penuh dan bekerja sama dengan kita. Kemarin, aku sudah mendapatkan informasi tentang keadaan kota bulan saat ini dari kekuatan purba, ucap Damar. Kekuatan darah sudah kehilangan lebih dari 400 ahli bela diri di tingkat Undying Flame di Promise Island. Sekarang masih ada lebih dari 1.100 ahli bela diri di tingkat Undying Flame, total Immortal Undying Flame ada 3, dan salah satunya mengikuti 8 kekuatan utama untuk berperang melawan Hades Palace. Sekarang hanya ada 2 Immortal Undying Flame yang tersisa dan tidak menutup kemungkinan juga mereka masih akan menyembunyikan kartu mereka. Misalnya, ada beberapa orang yang tidak diketahui dibiarkan, tetapi orang-orang ini sudah berusia cukup dewasa dan efektivitas tempurnya mengalami penurunan. Lebih dari 1.100 orang ini, setengahnya berada di medan perang melawan Hades Palace dan setengahnya berada di kota bulan. Tanpa mengecualikan beberapa kekuatan lain di kota bulan, aku sudah perhitungkan penuh bahwa ada sekitar 1.500 Undying Flame dan 10 Immortal Undying Flame. Ucap Damar. Ana dan Gamin menghela napas mereka ketika mendengar penjelasan Damar. Ini adalah inti dari 8 kekuatan utama. Meski begitu, kita masih memiliki keunggulan mutlak. Dalam pertempuran ini, jika kota bulan jatuh, maka kekuatan darah juga akan hancur. Ucap Damar dengan ringan. Sekarang, selain kekuatan purba di 8 kekuatan utama, yang lainnya bersatu untuk melawan Hades Palace. Kekuatan lainnya tidak akan memperhatikan hal ini. Ucap Ana yang pada saat ini sedikit menyusut. Aku sudah mempertimbangkan hal ini. Damar menjilat bibirnya. Namun, sekarang di masing-masing dari 8 kekuatan utama, hampir setengah dari mereka berada di medan perang, ucap Damar sembari menjilat bibirnya. Memang, meskipun Hades Palace datang dengan agresif, tetapi setelah ribuan tahun ini perkembangan 8 kekuatan utama tidak buruk sama sekali. Hanya saja, terlalu banyak ahli bela diri yang luar biasa di Hades Palace. Balwin dan Tigreal adalah 2 dari karakter yang legendaris. Ditambah lagi dengan kuil Nerakayama, mereka merupakan ahli bela diri yang sudah dilatih selama ribuan tahun. Mereka bersandar dan mengandalkan binatang itu. Hanya dengan begitu ia dapat bersaing secara langsung dengan kekuatan utama. Sekarang, Sun sudah kembali dan kemungkinan 8 kekuatan utama untuk sepenuhnya terintegrasi. Hal lainnya adalah masalah evakuasi kita dan kekuatan purba tidaklah besar. Kita punya 20 Immortal Undying Flame. Ucap Damar. Benar, ada 9 Immortal Undying Flame dari kekuatan purba dan sekarang ada 4 dari pihak Damar. Ada 4 mutan, ditambah dengan Muci dan Immortal Undying Flame dari keluarga Luanda. 20 orang dengan kekuatan Immortal Undying Flame akan membuat kekuatan tempur yang mutakhir. Kita juga harus punya nyali yang besar untuk menghancurkan kekuatan darah. Mungkin, bukan hanya kita yang ingin melakukannya, tetapi ada beberapa pihak dari 8 kekuatan utama yang menginginkannya. Ucap Damar sembari tersenyum. Hah, Lilia memandang Damar dan kelopak matanya sedikit berkerut. Maksudmu, permaisuri? Wanita ini sangat licik. Tidak ada orang yang bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa jika dia melihat kita menghancurkan kota bulan, maka dia akan mengumpulkan orang-orang dari kekuatan darah bergabung dengannya di medan perang, jawab Damar. Sudah, intinya tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan berangkat ke kota bulan besok. Kalian semua bisa meneruskan perintah ini dan bersiap diri. Ini adalah sebuah pilihan. Mereka yang tidak berani memasuki medan perang langsung dikeluarkan dari 8 kesatria Night Watcher dan tidak akan pernah bisa bergabung lagi. Ucap Damar memberi perintah. Banyak orang yang datang sekedar untuk berlindung dan mencari stabilitas. Mereka mungkin tidak akan berani berperang melawan 8 kekuatan utama. Damar juga tidak akan menggunakan orang seperti itu. Baik, pertemuan itu berakhir dengan cepat. Sekitar 2 jam setelah pertemuan itu berakhir, terjadi hal lain di Driemo. Permaisuri duduk di atas dan di bawah ada pendekar tua dan tetua dari monumen Simu di sana. Pendekar tua membuka percakapan, sepertinya Damar tidak dapat menahannya lagi. Saat itu, mungkin aku memang seharusnya membunuhnya di Promise Island. Tidak juga, tetua dari monumen Simu menggelengkan kepalanya. Meskipun Damar sudah sadar bahwa dirinya kita perhitungkan, tetapi ada sisi baiknya.
Dia masih belum merobek wajah kita. Membunuh Hades Palace bukan bagian dari pemilik tulang naga, ucap tetua dari Monumen Simu. Sekarang dia ingin menghancurkan kekuatan darah dan 8 kekuatan utama akan melemah, ucap pendekar tua itu sembari mengerutkan keningnya. Kenapa kamu belum tahu bahwa semua ini masih dalam perhitungan permaisuri? Tetua dari Monumen Simu bertanya sembari tersenyum. Hah, pendekar tua itu memandang permaisuri dengan heran. Permaisuri tersenyum, pada awalnya, aku ingin menarik Damar untuk bergabung dengan kita. Aku ingin memanfaatkannya, tetapi dia bukan orang yang bisa ditipu. Namun, aku tahu bahwa Benamun dan yang lainnya tidak mudah menyerah. Dari dua belah pihak, ikan akan mati dan jalannya akan rusak. Jika Damar kalah, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk melawan Hades Palace dan menantang Sun. Namun, jika dia menang, maka dia akan benar-benar merobek wajah kekuatan darah dan gunung cermin. Sekarang dia pasti sudah memiliki banyak sayap dan ingin memusnahkan 3 kekuatan utama. Kita bisa memanfaatkan momentum ini, lanjut permaisuri. Pendekar tua mengerutkan keningnya, namun, itu adalah 3 kekuatan utama. Dino, kamu masih terlalu jujur dalam melihat hal ini. Pada saat ini, tetua dari Monumen Simu menyerahkan sebuah dokumen kepada Dino. Dino mengambil dan melihatnya, kemudian mengernyitkan alis. Ini semua keluarga besar yang tinggal di Driemo. Kenapa? Tanyanya dengan heran. Mereka semua adalah keluarga-keluarga yang setuju untuk bergabung dengan Driemo. Mereka bersedia untuk maju bersama kita. Jika mereka semua terintegrasi, maka mereka juga tidak lebih buruk dari 3 kekuatan utama. Jawab tetua dari Monumen Simu. Semua ini sudah ada di dalam rencana yang mulia. Sekarang semuanya berjalan sesuai dengan rencana di atas papan catur, lanjut pria tua itu. Namun, jika Damar terus bertumbuh, maka dia akan memiliki banyak orang berbakat di sekelilingnya, ucap pendekar tua sembari mengerutkan keningnya. Jika dia tidak tumbuh, siapa yang akan berurusan dengan Sun? Permaisuri tersenyum tipis dan kemudian mengambil secangkir minuman di atas meja dan menyesapnya. Kita akan lihat apa yang terjadi besok. Permaisuri mendongak dan melihat ke atas setelah mengatakan hal itu. Di atas dokumen itu berasal dari kota Phoenix. Dokumen itu menjelaskan penyerangan Damar terhadap kekuatan darah. Damar membentuk 8 kesatria Night Watcher dan tidak menjejal beberapa mata-mata. Semua itu karena dia masih memiliki kesan dan pemikiran tersendiri atas rencana permaisuri. Damar tidak memilih untuk berangkat keesokan harinya, tetapi berita yang dikeluarkan adalah dia akan menyerang kota bulan keesokan harinya. Namun, dia sangat paham dengan cara 8 kekuatan utama. Di antara 8 kesatria Night Watcher, takutnya ada kemungkinan besar bahwa beberapa hari mereka mata-mata dari 8 kekuatan utama. Oleh karena itu, beritanya kemungkinan sudah bocor. Dia mengumumkan untuk menyerang pada hari berikutnya, tetapi dia sudah mengambil jalan lain sejak awal untuk menyerang pada saat malam hari. Ketika malam tiba, stasiun dok pesawat di kota Phoenix dipenuhi oleh lebih dari 2.000 orang. Mereka memenuhi stasiun dok pesawat dan naik ke pesawat satu demi satu. Mereka membumbung ke langit dengan cepat dan langsung menuju ke bintang Azure. Pada saat yang sama, semua orang dari kekuatan purba berkumpul di alun-alun mereka dengan mengenakan pakaian tempur. Mereka semua adalah ahli bela diri dengan tingkatan Unding Flame ke atas. Meli berdiri di tengah kerumunan dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Di samping sana ada Dedi yang tampak sangat bersemangat. Ada 2 kekuatan di bintang Azure, mereka adalah kekuatan darah dan kekuatan purba. Selama bertahun-tahun ini, kedua belah pihak telah bertarung secara terbuka dan permusuhan di antara mereka juga tidak sederhana. Meli berdiri di depan, di belakangnya ada 8 Immortal Unding Flame termasuk Klaus. Semuanya berada di dalam daftar. Berangkat ke kota bulan, Meli melambaikan tangannya dan kemudian semua orang mulai bergerak. Di kedalaman pegunungan Mor, Hades Palace dibangun di kota yang sangat dalam. Pada saat ini, hampir semua orang berlutut di tanah. Tigreal dan Balwin berlutut di garis depan dan ada kegembiraan yang terpancar di mata mereka. Di depan mereka ada, di atas sebuah bangunan ada kabut hitam yang berkumpul dengan cepat, kemudian Sun muncul secara perlahan. Mata Balwin dan Tigreal memerah ketika melihat Sun muncul. Pemilik Hades Palace. Suara rendah Balwin bergema. Selamat atas kembalinya Hades Palace. Semua orang berlutut di tanah dan berteriak dengan serempak. Bersambung. 1143. Tatapan Sun perlahan jatuh kepada Balwin dan Tigreal.
Bibir Sun sedikit bergetar ketika melihat kedua orang yang telah menemaninya dalam pertempuran selama bertahun-tahun dan tak terhitung jumlahnya. Sun adalah Raja Hades, tetapi di saat yang sama juga memiliki emosi dan keinginannya sendiri. Bagus. Dia memandang kedua orang di depannya dengan sedikit mengangguk. Balwin dan Tigreal bangkit berdiri dan yang lainnya masih berlutut. Tigreal membuka kipas lipat di tangannya dan menggelengkan kepala. Raja Hades Palace sudah tidak aktif selama ribuan tahun. Sekarang kita sudah mengumpulkan cukup banyak keunggulan dan sekarang kita telah keluar kembali untuk menuju ke utara. 8 kekuatan utama sedang menunggu kehadiranmu di garis terdepan. Ucapnya, apa yang kalian lakukan cukup baik. Ucap Sun sembari mengangguk. Setelah selesai bicara, dia mengarahkan pandangannya pada seorang bocah lelaki dari planet Ruby yang masih berlutut. Sun tersenyum menatapnya. Ini pasti putraku, kan? Ujarnya. Bocah yang masih berlutut di tanah itu tampak sedikit takut. Betul sekali. Tigreal tersenyum. Dulu kamu bertemu dengan seorang wanita di planet Ruby saat berkeliaran di langit berbintang. Kita dijatuhkan dengan keadaan yang kritis oleh Kaisar Vas saat menyerang bumi. Aku melarikan diri ke planet Ruby dan wanita itu telah melahirkan seorang putra. Aku meninggalkannya di sana. Aku membantu keluarga kerajaan di planet Ruby dalam mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Anak itu dibekukan di kabin tidur dan terbangun 20 tahun yang lalu untuk mulai dilatih, ucapnya menjelaskan. Namun, pada saat itu aku terlalu sibuk dengan Hades Palace selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka bahwa planet Ruby akan diserang dan Tuan Muda hampir, tetapi untungnya ada keberuntungan yang menghindarkannya dari bahaya, lanjut Tigreal. Karakteristik unik. Mata Sun berbinar sedikit. Benar, Tuan Muda layak menjadi putra dari Raja Hades. Dia sudah menembus tingkat Undying Flame dan memiliki karakteristik yang unik. Tigreal menjelaskan dengan senyum kebanggaan. Bagus sekali. Sun mengangguk sedikit sebagai tanda puas. Dalam keadaan yang sedikit menegangkan itu, matanya bergerak dan melihat ke arah gedung tinggi tertentu, kemudian meraihnya dengan satu tangan. Boom! Terdengar bunyi ledakan. Kaca pecah dan sesosok tubuh terbang keluar dari ruangan dalam sekejap. Sun memandang wanita yang ada di depannya dengan niat membunuh. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak berlutut ketika melihatku? Tanyanya dengan penuh amarah. Orang yang tertangkap basah tidak berlutut adalah Mina. Dia melihat semua ini dari kejauhan. Saat ini, dia sudah dikelilingi oleh kabut hitam. Hal yang paling utama adalah Mina merasa seluruh tenaga di tubuhnya diserap dengan cepat seolah ada sesuatu yang menghisapnya. Balwin mengerutkan keningnya dan melambaikan satu tangan. Dia bangkit dan melompat ke Mina, kemudian memeluk Mina. Dia adalah orang yang aku bawa ke sini dari bumi, ucapnya. Ekspresi Sun sedikit berubah. Bumi. Planet Kaisar Vas. Tanyanya. Tepat sekali, tulang naga masih muncul di planet itu, jawab Balwin. Aku sudah pernah mendengar tentang hal ini sedikit. Sun mengangguk, tetapi jangan khawatir. Kita akan pergi ke tempat itu lagi dan membayar lunas atas semua yang terjadi. Jika tidak, maka semua ini tidak akan menarik, lanjutnya. Sun menatap ke langit yang tak berujung dengan senyuman di bibirnya. Di bawah malam yang sudah semakin gelap itu, kota bulan di bintang Azure sudah mulai waspada. Bena tentu sudah mendengar dan menerima berita bahwa Damar memutuskan untuk menyerang kota bulan. Sebagai salah satu dari 8 kekuatan utama, jaringan intelijen mereka juga bisa dibilang cukup baik. Pada saat ini, semua pejabat dan orang penting dari kekuatan darah di kota bulan berkumpul bersama. Bena duduk di tengah dengan wajah yang sangat muram. Kekuatan darah adalah salah satu kekuatan yang paling bermartabat di 8 kekuatan utama, tetapi sekarang nasib mereka berada di ambang hidup dan mati. Patriark, pada saat ini seseorang yang duduk di bawah membuka mulutnya, pada saat ini berita sudah divalidasi. Gunung Cermin akan kembali. Mereka akan mengirim pasukan malam ini dan besok tiba. Kekuatan jiwa juga sudah merespon. Driemo, kekuatan darah, kekuatan sutra juga telah mengatakan bahwa mereka akan datang untuk menghentikan Damar dan yang lainnya pada saat penyerangan. Mereka juga menyarankan untuk tidak melakukan pertarungan yang mematikan dengan Damar. Ucap orang lain yang ada di sana. Bena menghela nafasnya. Damar sudah merekrut 2000 mutan dan sekarang ada banyak orang yang datang kepada dirinya untuk berlindung. Kekuatan purba juga berada di sisinya untuk membantu. Skala Undying Flame mereka pasti sudah cukup besar dan sayap mereka pasti bisa membentang cukup lebar. Jika kita menunggunya sampai menjadi lebih kuat lagi,
maka 8 kekuatan utama tidak akan bisa menahannya. Bena menggelengkan kepalanya ketika mengatakan hal ini. Lapor, pada saat ini, ada seseorang yang berlari dengan cepat dari luar. Segera setelah itu, orang tersebut berlutut di tanah. Lapor, keadaan darurat. Di kota Skyri kekuatan purba, ada lebih dari 1.500 orang dengan tingkat Undying Flame ke atas yang keluar dari sarang mereka dan menuju ke kota bulan. Lapor, pada saat ini ada suara lain yang terdengar, Patriark, ada hal lain yang terjadi, ada pesawat yang terbang di atas kota bulan. Apa? Wajah Bena menjadi sedikit berubah. Cepat informasikan kepada pasukan lain. Mereka harus memperkuat diri dan bersiap sesegera mungkin. Damar, dia memang terlalu licik. Ternyata dia memulai lebih awal. Gumamnya dengan marah. Kota bulan adalah kota yang sangat besar. Konstruksinya berbentuk seperti bulan sabit dan gerbang kota berada di tengah bulan sabit. Di atas langit ada ratusan pesawat yang terus berputar. Pesawat akhirnya mendarat setelah menemukan titik untuk berhenti. Bena, keluar, sambut kematianmu, teriak Damar dengan keras. Suara itu bergulir dan seluruh kota langsung mendidih dalam sekejap. Kota bulan tidak hanya ditinggali oleh orang-orang dari kekuatan darah, tetapi ada juga banyak kekuatan besar dan kecil yang menyatu. Guntur melangkah maju dengan pistol di tangannya. Senjata seperti itu tidak sulit untuk ditemukan. Benda ini sama seperti Blue Sword. Meskipun itu adalah benda yang cukup bagus, tetapi siapapun bisa mendapatkannya selama punya uang. Guntur menembakkan satu peluru yang ada di pistolnya. Dia berdiri di gerbang kota bulan dan menggabungkan dua tombak bersama, kemudian mengerahkan Chi yang sesungguhnya. Kami adalah Night Watcher kota Phoenix. Kota bulan akan hancur dan kekuatan darah tidak akan ada lagi. Semua orang yang tidak terkait akan dihancurkan dan jika kamu berani memberi bantuan maka tidak akan ada yang selamat satupun. Teriaknya. Damar, pada saat ini, suara raungan bergema dari kejauhan. Terdapat beberapa siluet yang muncul dengan cepat di dinding kota bulan. Di antara mereka ada beberapa orang dari kekuatan darah dan beberapa dari pihak lainnya. Kekuatan darah telah berada di kota bulan selama bertahun-tahun. Tidak sedikit keluarga yang setia kepada mereka. Kota bulan ini adalah benteng kekuatan darah dan pasti ada banyak keluarga besar yang mendukungnya. Damar berdiri di bawah tembok kota. Dia membawa pedang di punggungnya dan menatap ke tembok kota. Di tembok kota ada Bena yang muncul. Di saat yang bersamaan juga Damar merasa bahwa mungkin ada lebih dari 1000 Undying Flame yang terus meningkat dan jumlahnya bertambah seiring berjalannya waktu. Ekspresinya sedikit berubah karena semua ini memang sudah berada dalam perhitungannya. Kekuatan darah telah beroperasi selama bertahun-tahun dan tidak sedikit kekuatan yang bergantung pada mereka. Pada saat ini kekuatan darah berada di ambang kematian dan orang-orang ini pasti akan mendukungnya. Bena menunduk melihat ke bawah dan wajahnya sangat tidak enak untuk dipandang. Tidak banyak orang yang ada di bawah. Ada lebih dari 2000 orang tetapi semuanya berada di tingkat Undying Flame. Damar, jika kamu berani datang ke sini, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu pulang. Aku beritahu padamu, informasi ini sudah disebarkan ke seluruh penjuru dan bala bantuan dari beberapa pasukan lain akan segera tiba. Masalah yang terjadi dulu bisa dilupakan dan kita tidak perlu saling bersinggungan, tetapi jika kamu memang terobsesi dengannya maka kamu akan menyesalinya hari ini. Ucap Bena dengan nada dingin. Namun, siapapun dapat mendengar dengan jelas bahwa ada perasaan yang bertolak belakang dengan apa yang keluar dari mulutnya. Dia tidak ingin melawan Damar sampai titik darah penghabisan. Damar tertawa keras. Damar melangkah maju dan menatap Bena dengan niat membunuh di matanya. Bena, kematian Kaisar Vas harus dipertanggungjawabkan. Kamu mengejar dan ingin membunuhku di Promise Island, itu juga harus diperjuangkan. Ribuan kematian di kota Phoenix juga harus ada yang bertanggung jawab. Ucap Damar. Hari ini, kekuatan darah akan rata dengan tanah. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi kekuatan darah di Eternal Planet. Raung Damar. Pada saat ini, sekelompok Purple Ghost di belakang kekuatan darah mulai muncul dan setidaknya ada ribuan dari mereka. Jika ditambah dengan hampir 2000 Undying Flame, maka jumlahnya akan menjadi sangat besar. Ini adalah garis bawah 8 kekuatan utama. Damar, apa kamu masih terobsesi? Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami sebelum dukungan tiba? Ujar Bena. Sebenarnya Bena cukup cemas karena maksud dari ucapan Damar adalah Damar tidak akan berhenti sebelum ada salah satu pihak yang mati. Kalau begitu, ditambah dengan kami.
Suara lain datang mendekat. Bena, aku sudah sangat tidak ingin melihat kehadiranmu. Hari ini, kekuatan darah akan menjadi milik kekuatan purba. Di atas langit, ada armada pesawat kekuatan purba yang mendekat dengan cepat. Bersambung, 1144. Pesawat kekuatan purba sangat banyak dan padat. Ada ribuan pesawat yang langsung berlabuh di tanah yang datar di luar kota bulan. Ada serangkaian ahli bela diri di tingkat Undying Flame yang mengenakan kostum kekuatan darah keluar dari pesawat. Di sana, ada Meli yang membawa 9 Immortal Undying Flame secara pribadi. Dengan tambahan dari pihak Damar, berarti mereka memiliki total 19 Immortal Undying Flame. Skala itu benar-benar sangat menakutkan. Wajah Bena menjadi tidak enak untuk dipandang dan ada kengerian yang terbesit di matanya. Damar bersatu dengan kekuatan purba. Sekarang posisinya benar-benar sangat kuat dan ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh kekuatan darah pada saat ini. Bena sangat panik. Dia memandang Meli dengan tajam. Meli, kamu dan aku sudah berada di bintang Azure selama ini dan kedua kekuatan sudah memerintah di sini sekian lama. Sekarang apa kamu benar-benar memilih untuk membantu dan berdiri di sisi Damar? Aku beritahu padamu, Sun sudah kembali dan kamu malah memilih Damar. Sun tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Meli terkekeh dan memandang Bena. Bodoh. Apa kamu masih punya waktu untuk memikirkanku? Lebih baik kamu pikirkan dulu bagaimana cara melawan kami. Ucapnya. Setelah selesai bicara, di belakangnya juga muncul ribuan Purple Ghost yang terbang ke langit. Ghost memegang pedang yang panjang di langit dan menantang ke arah Purple Ghost yang ada di dalam kota bulan. Damar melirik Meli dengan penuh rasa terima kasih di kejauhan. Meskipun dia sudah menempati keunggulan yang absolut, tetapi kemunculan Purple Ghost yang sebanding dengan Undying Flame juga merupakan bagian dari masalah yang tidak boleh diabaikan. Meli membantunya menyelesaikan masalah ini. Damar tahu dengan jelas bahwa Gunung Cermin dan kekuatan jiwa pasti akan datang. Ketika saatnya tiba nanti, maka keadaan akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Damar juga tidak ingin banyak bicara omong kosong lagi. Dia melangkah ke depan. Meli memandang Damar dari kejauhan. Begitu Damar memulai semuanya, maka pihak lawan pasti akan kewalahan. Di belakang Damar, ada Guntur dan Thalia yang dipisahkan di kedua sisi. Kemudian ada Wendy, Thalia, dan Desi yang perlahan mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, mata Muci bersinar. Dia duduk di baju besar sesosok raksasa dan mengikuti jejak Damar. Mereka selangkah demi selangkah semakin mendekat. Damar, Bena benar-benar sangat cemas. Damar tidak ingin banyak mengundur waktu dan bicara omong kosong lagi. Damar benar-benar menunjukkan niat membunuh yang luar biasa. Driemo tidak akan hanya diam saja melihat kami hancur. Sekarang kamu memang bisa menyerang kami, tetapi aliansi dari 8 kekuatan utama yang dibentuk dengan susah payah tidak akan tinggal diam. Permaisuri tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Bena. Benarkah? Damar mengangkat matanya. Tetapi, apa yang bisa dilakukan? Hari ini kekuatan darah pasti akan rata dengan tanah. Ucapnya. Selama percakapan, pedang panjang di tangan Damar tiba-tiba ditarik keluar. Di sisinya juga ada orang lain yang menarik pedang ganda di punggung mereka. Pisau itu menghunus panjang pada saat yang bersamaan. Damar berhenti dan pedang panjangnya menunjuk secara diagonal ke langit. Demi semua yang bernafas, teriaknya dengan keras. Apa yang dilakukan oleh pedang, itu yang ada tersirat di dalam hati. Tidak ada kata mundur dalam peperangan. Tidak ada kata mundur dalam peperangan. Di belakang, ada teriakan keras dari 8 kesatria Night Watcher. Jumlahnya memang kecil, tetapi di bawah chi yang mereka keluarkan, suara itu bergema dengan keras dan mengalir ke seluruh kota bulan. Orang-orang dari kekuatan darah terus berkumpul menuju ke pintu masuk kota. Semua orang yang berada di gerbang kota sejak awal mulai mundur. Ini adalah tentang hidup dan mati kekuatan darah. Orang-orang dengan kekuatan Undying Flame ke bawah pasti akan memilih untuk datang ke tempat kejadian dan berpartisipasi dalam pertempuran. Segera setelah itu, ada ratusan ribu orang yang berkumpul di sekitar gerbang kota bulan. Ketika Damar memberikan perintah, sesosok manusia tiba-tiba naik ke atas langit. Dewan membawa ransel berisi peluru dan senapan sniper di tangannya telah diangkat. Dia mengarahkannya ke bawah dan kemudian moncong sniper bergetar dengan keras. Boom! Suara keras senapan sniper bergema. Semua orang yang ada di atas tembok kota langsung bersembunyi. Mati! Dewan yang berada di atas langit melengkungkan sudut bibirnya.
Peluru ini tiba-tiba melewati kepala seorang Eternal Undying Flame dan orang itu jatuh ke bawah. Ada raungan besar yang terdengar keras. Satu tembakan melumpuhkan seorang Eternal Undying Flame. Di kejauhan, Meli menatap Dewan yang membuka sayapnya. Ini adalah Dewa Penembak Jitu dari pihak Damar. Aku tidak menyangka bahwa senjata seperti itu benar-benar bisa membunuh Eternal Undying Flame. Gumamnya, kekuatan purba. Meli membuka mulutnya dan bersiap. Serang. Semua orang-orang di belakangnya mengaum dengan serampak. Bunuh. Meli menunjuk ke arah pihak lawan. Pada saat berikutnya, sekelompok orang terbang ke udara dengan cepat. Semua orang dari kekuatan purba mengepakkan sayap mereka dan terbang melompat ke tembok kota yang ada di hadapan mereka. Wajah Bena berubah menjadi sangat liar. Dia tahu bahwa Damar sudah benar-benar bulat atas keputusan pertempuran ini. Bena tidak punya pilihan lain selain melawan mereka dan berharap bala bantuan akan datang sesegera mungkin. Bena mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Kekuatan darah. Kita sambut perlawanan ini dan jangan mundur. Teriaknya. Tidak akan pernah mundur. Semua orang di belakangnya berteriak dengan serempak. Boom! Pada saat ini, beberapa sosok di bawah telah meroket dan melompat ke tembok kota yang tinggi. Dragon Head. Damar meraung dan Dragon Sword-nya mengeluarkan karakteristik petir yang sangat menakutkan dan meledak dalam sekejap. Boom! Dia menebas ke arah Bena. Bena juga melepaskan chi-nya dan energinya berkembang dengan sangat cepat. Dia memandang Damar. Bocah, kamu tidak akan pernah cukup baik untuk berurusan denganku. Gumamnya. Bunyi suara dentangan terdengar. Kapak bertabrakan dengan Dragon Sword. Kemarahan yang mengerikan menyebabkan gerbang kota runtuh dengan cepat. Embusan angin yang mengerikan naik dengan cepat. Api Phoenix menyala dengan panas. Talia menghadapi Immortal Undying Flame lainnya. Guntur dan Winston terus mengabaikan dan melewati semuanya, kemudian bergegas ke kota bulan. Guntur tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung mengeluarkan tombaknya dan menyerang sekelompok Undying Flame. Guntur telah mencapai Immortal Undying Flame dan kekuatannya sudah sangat luar biasa, bahkan bisa dibilang dia sudah menyelesaikan transformasinya secara kualitatif. Bunuh! Teriak Guntur. Di belakangnya ada Muci yang tidak menyerang sama sekali. Dia hanya berdiri di tempatnya, tetapi semua mutan langsung bergegas menuju ke kota bulan pada saat ini. Orang-orang dari kekuatan purba juga ikut menekan keadaan. Jumlah Immortal Undying Flame dan Undying Flame di sisi Damar memang menempati keunggulan yang mutlak. Ketika kedua belah pihak berbenturan, kekuatan darah langsung menyentuh bau kehancuran dalam sekejap. Orang-orang di pihak kekuatan darah langsung jatuh dalam genangan darah. Pada saat ini, ada desahan panjang yang terdengar. Di kejauhan, ada sebuah palu besar yang jatuh dari langit. Sebuah gedung tinggi runtuh tepat di tempat yang telah dilewatinya. Palu ini membawa kekuatan yang menakutkan dan langsung menuju ke arah Guntur. Setelah Guntur bergegas ke kota, dia benar-benar seperti kesurupan dan ingin membunuh semua orang yang ada di kekuatan darah tanpa tersisa. Pada saat ini, ada palu yang turun dan membuat wajahnya berubah menjadi liar. Guntur ingin menghindarinya, tetapi pada saat ini dia menemukan bahwa posisinya benar-benar terkunci. Palu itu memiliki aura seperti gunung. Ini adalah sebuah pukulan dari seseorang dengan tingkat Immortal Undying Flame. Morganda, ternyata kamu belum benar-benar mati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menggema. Seorang pria tua muncul di antara kerumunan dan dia mendekat dengan cepat. Pada titik ini, dia melompat tiba-tiba. Pedang panjang di tangannya terhunus dan menyerang ke arah palu tersebut. Pedang yang panjang dan tajam itu meledak. Palu itu langsung terlempar ke belakang. Arlo, sebuah suara tiba-tiba bergema. Sesosok di atas kerumunan menangkap kapak dan melompat turun. Damar juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Mabuk akan berpartisipasi kali ini. Morganda, pada saat ini, Dewa Mabuk itu melihat sosok yang berambut putih dan kurus itu. Bahkan kapak ini jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Ayah, Bena memandangi sosok itu dan matanya tampak sangat putus asa. Di sisi lain, Meli membentangkan sayapnya dan mendekati pertempuran. Senior Arlo, biarkan aku membantumu. Ucapnya, minggir. Dewa Mabuk itu berdiri di sana dengan sepatah sword yang terus-menerus bergetar. Kebetulan ada beberapa masalah yang harus aku selesaikan secara pribadi dengan Bena. Gumamnya, Damar sedikit mengernyit. Damar sudah mengenali orang ini sejak melihatnya pertama kali. Dia adalah generasi pertama kekuatan darah, ayah Bena, Morganda. Bersambung, 1145.
Kekuatan darah adalah salah satu bagian dari 8 kekuatan utama. Sebenarnya mereka tidak dilahirkan dan dibesarkan di Eternal Planet. Ada banyak hal tentang asal-usul mereka. Salah satu berita yang menyebar adalah kekuatan darah berasal dari tempat yang tak berpenghuni di ujung utara. Generasi pertama mereka bernama Morganda. Pada akhir zaman keempat, kutub utara mencair dan Morganda memimpin kekuatan darah dari ujung utara ke Eternal Planet. Itu bertepatan dengan Eternal Planet yang sedang mengalami masa tergelap. Kekuatan darah yang dipimpin oleh Morganda dianggap sebagai kekuatan yang hebat pada saat itu. Mereka menduduki tempat di Eternal Planet dan kemudian bertemu dengan Sun. Mereka ditaklukkan oleh Hades Palace dan menyerah pada Hades Palace. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka datang dari langit berbintang dan mendarat di ujung utara. Mereka bukan orang dari Eternal Planet. Namun, tidak peduli apapun yang terjadi dalam masa lalu mereka, kekuatan darah adalah kekuatan dengan warisan yang panjang. Generasi pertamanya adalah Morganda. Dia adalah kekuatan terbaik kedua setelah Sun dan sebanding dengan kuil neraka Yama. Orang ini memiliki tekad yang sangat besar untuk membunuh dan memiliki kepribadian yang ganas. Konon katanya, awal berdirinya Hades Palace, Raja Hades mengundang Morganda secara pribadi untuk mengabdi. Entah apa alasannya, akhirnya hal itu gagal. Cerita setelah itu adalah pengkhianatan kekuatan darah dengan menyatu dengan 8 kekuatan utama untuk bertarung melawan Hades Palace. Morganda juga merupakan salah satu orang yang memburu Lady Phoenix waktu itu. Orang-orang dari kekuatan darah memiliki umur yang sangat panjang. Mereka menggunakan berbagai metode untuk terus memperbaharui hidup mereka dari kekuatan darah ke Eternal Planet. Morganda hidup untuk waktu yang lama, tetapi sekitar 2000 tahun yang lalu, kekuatan darah mengumumkan bahwa dia sudah mati. Mereka bahkan membuat pemakaman pada saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa dia muncul lagi saat pertempuran ini pecah. Damar juga sedikit terkejut. Tentu saja, meskipun tidak ada dewa mabuk di sini, pihak lawan tetap akan merasakan kepahitan yang pantas. Damar tidak takut sama sekali. Mereka adalah sekelompok orang dengan hampir 20 Immortal Unding Flame. Di antaranya ada Melee dan Klaus yang keberadaannya cukup diperhatikan. Tentu saja, Damar tidak menyangka bahwa dewa mabuk akan datang ke sini. Dia tidak menyangka bahwa dewa mabuk akan diam-diam mengikutinya. Arlo, pria tua itu memandang dewa mabuk dengan samar. Kamu mau menghancurkan kekuatan darahku. Aku menyisakan waktu terakhirku untuk Sun, tetapi aku tidak menyangka itu akan berakhir dengan dirimu. Ucapnya, tidak perlu membicarakan hal itu. Sepatah watt milik dewa mabuk bergetar. Ribuan tahun yang lalu, Kaisar Vas dan Lady Phoenix mati di tanganmu dan yang lainnya. Mereka adalah sahabatku. Pada saat itu, aku membiarkanmu pergi. Tetapi setelah aku semakin memikirkannya, semakin aku tidak rela dan marah. Sekarang aku paham dan aku hanya punya satu pemikiran yang jelas. Aku datang untuk membalaskan dendam mereka secara pribadi. Ucap dewa mabuk dengan samar. Morganda mengangkat kepalanya dan melihat kota bulan yang dipenuhi dengan kehancuran di mana-mana. Mau menghancurkan kekuatan darahku. Gumamnya. Kamu yang harus menanggung semuanya. Damar mencibir dari kejauhan. Kamu, pasti pemilik tulang naga, kan? Morganda memandang Damar kemudian melengkungkan sudut bibirnya sedikit. Jika kamu ingin menghancurkan kekuatan darahku hari ini, maka kamu akan menanggung kutukan abadi dari kekuatan darah. Ucapnya, apa peduliku? Damar tersenyum menghina. Dragon Sword-nya menekan Bena lagi. Bena, pada saat ini, Morganda tiba-tiba maju selangkah dan melambaikan satu tangannya. Di sekitar sana, tubuh orang-orang mulai mengalirkan darah segar. Genangan darah ada di mana-mana dan orang-orang mati satu demi satu. Daging dan darah yang masih segar itu berubah menjadi aliran yang naik ke langit dan menyatu menuju tubuh Morganda. Pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh tua Morganda mulai membengkak secara perlahan. Setelah beberapa saat, selain rambut putihnya, tubuhnya yang reyot berubah menjadi menggembung. Palu raksasa itu terhubung ke rantai besi besar dan Morganda melangkah maju selangkah demi selangkah. Orang-orang dari kekuatan darah, mundur ke kota. Hari ini aku ada di sini dan tidak akan ada yang bisa menyerang kota bulan. Morganda memberikan arahan kepada semua orang dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanannya. Dewa bulan terkasih yang tinggi di atas. Sekarang umatmu berada di garis antara hidup dan mati. Orang-orang yang percaya setia berdoa kepadamu.
Tolong beri aku kekuatan untuk menghukum manusia yang tidak menghormatimu. Morganda bergumam dalam doanya. Alis Damar mengernyit dan pada saat ini dia merasa bahwa Morganda seperti sebuah tongkat ajaib. Damar merasa bahwa tubuh Morganda terus-menerus membengkak dan darah terus mengalir di tubuhnya. Chi Morganda juga terus meningkat dan tidak lama kemudian Damar merasa bahwa pria tua ini telah mencapai tingkat pendekar tua. Damar tahu bahwa hal ini pasti tidak terjadi kepadanya hanya karena doa yang dia ucap. Itu mungkin adalah cara untuk merangsang batas-batas di tubuhnya yang mirip dengan jurus lonjakan kematian. Bunyi palu berdentang. Palu yang berat itu jatuh ke tanah dan seluruh tubuh Bena benar-benar membengkak saat ini. Lengan-lengannya yang kekar memegang palu besar dan dia berdiri seorang diri. Ada darah yang terus-menerus mundur ke belakang. Kamu tidak akan bisa pergi. Damar mendengus dingin dan karakteristiknya meledak menahan Bena yang ada di depannya. Dewa Mabuk tidak menyela apapun yang terjadi di sini. Dia berdiri tidak jauh di sana dengan pedang di tangannya. Ketika Morganda selesai, momentumnya naik ke puncak. Dewa Mabuk memandang Morganda dengan jijik. Masih sama saja, sayangnya kamu tetap sampah. Ujarnya, biarkan aku melihat apakah ada perkembangan darimu selama bertahun-tahun ini. Ada semburan cahaya yang meledak di mata Morganda ketika melihat Arlo. Boom! Dia langsung melompat tiba-tiba menyerang ke arah Dewa Mabuk. Bagus sekali! Dewa Mabuk mencibir. Pedang di tubuhnya yang menakutkan itu menyelimuti sekeliling. Rumah-rumah di sekitarnya langsung terpotong karena lonjakan dari pedang tersebut. Tangan kanannya mengeluarkan sepatah sword secara tiba-tiba. Chi yang menakutkan langsung dihempaskan keluar dari tubuhnya. Dewa Mabuk, untuk pertama kalinya menunjukkan Chi-nya di depan Damar. Baru saat itulah dia benar-benar merasakan betapa menakutkannya orang pertama yang legendaris di Eternal Planet. Bahkan pendekar tua tidak bisa dibandingkan dengannya di momentum seperti ini. Energi ini bahkan tidak sebanding dengan pendekar tua. Damar merasa bahwa sepertinya tidak ada yang bisa menyatukan dirinya dan pedang sedalam ini. Dia meliriknya beberapa kali dan kemudian berhenti menatapnya. Niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba meningkat dan menambahkan karakteristik jiwa dari kekuatan jiwa dalam melawan Bena. Benar, Damar memang kalah dalam hal Chi dan kekuatan jika dibandingkan dengan Bena. Bena menggunakan seni bela dirinya jauh lebih baik dari Damar. Namun, Bena memiliki satu kelemahan yang fatal adalah dia tidak begitu fleksibel. Namun, Damar memiliki banyak karakteristik dalam menghadapi Bena. Dia memiliki keberuntungan dalam hal ini. Kemungkinan menang dalam pertarungan ini adalah 50-50. Morganda melompat ke udara dan melonjakkan darah yang ada di tubuhnya. Dia tampak sangat aneh dan menakutkan. Palu besar yang ada di tangannya langsung memunculkan aura yang sangat menakutkan. Dia melompat dan palu itu langsung jatuh ke arah Dewa Mabuk secara tiba-tiba. Palu itu belum tiba, tetapi area yang luas di sekitarnya sudah tidak bisa menahan tekanan kekuatan ini. Banyak bangunan yang mulai tunduk dan orang-orang di sekitar sana menghindar dengan cepat. Konfrontasi antara karakteristik legendaris semacam ini memang tidak bisa ditanggung oleh sembarang orang. Dewa Mabuk menjilat bibirnya. Rambutnya sudah acak-acakan karena tertiup angin. Hanya ini, ada jejak penghinaan di sudut bibirnya. Hah, pada saat ini wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat palu menyerang ke bawah, rantai itu membentuk sebuah ayunan yang aneh. Palu yang awalnya menyerang ke tanah malah memutar ke tengah dan menuju ke Damar yang berada di atas dinding. Berani-beraninya kamu. Dewa Mabuk sangat marah. Sosoknya menghilang seketika dan menyerang Morganda. Dewa Mabuk ingin mengepung dan menahan serangan Morganda, kemudian memberikannya pukulan keras. Namun, senyuman tipis muncul di wajah Morganda. Palu itu terus menyerang tanpa henti. Wajah Damar berubah menjadi liar dan sebaliknya ada seringai di wajah Bena. Damar, tamatlah riwayatmu, ucap Bena dengan ekspresi yang dalam. Damar baru saja berencana untuk menghindar, tetapi detik berikutnya dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan muncul dari udara tipis. Dia merasakan kakinya seolah diisi oleh timah dan sangat berat. Rasakan karakteristik keduaku, karakteristik gravitasi. Senyuman gelap muncul di sudut bibir Bena. Bersambung. 1146. Rasakan karakteristik keduaku, karakteristik gravitasi. Senyuman gelap muncul di sudut bibir Bena. Boom, boom, rantai besi yang besar menyertai palu mendesing dari jauh. Kemanapun dia pergi, maka rumah akan runtuh dan rata dengan tanah. Faktanya,
di bawah begitu banyak ahli bela diri di tingkat Undying Flame, seluruh gerbang kota bulan telah berubah menjadi reruntuhan. Wajah Damar langsung berubah menjadi liar pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Bena akan bersembunyi sedalam ini. Sebagai patriark dari kekuatan darah, Bena telah membuat sedikit lonjakan dalam beberapa tahun ini. Dia mengandalkan karakteristik alami kekuatan darah dan kekuatan immortal Undying Flame dengan baik. Dia sudah berhasil menahan sebagian besar hal selama ini. Selain itu, sebagai patriark dari salah satu kekuatan darah, dia hampir tidak perlu turun tangan dalam banyak hal. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya dia memiliki karakteristik kedua dan karakteristik kedua ini sedikit tidak normal. Bayangkan saja dalam sebuah pertempuran karakteristik gravitasi tiba-tiba meledak begitu saja. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka masih perlu waktu untuk beradaptasi. Ini sedikit mirip dengan ekstraksi udara Damar. Hal itu dapat membuat orang tidak dapat bernafas sejenak, dan tentu saja reaksinya akan menjadi jauh lebih lambat. Damar memiliki perasaan itu pada saat ini. Seni bela diri yang dimiliki oleh Bena cenderung defensif. Hal itu sangat cocok dengan karakteristik gravitasi ini. Damar mencoba untuk menghindari serangan itu, tetapi sudah terlambat. Boom! Chi nyata yang menakutkan keluar, tetapi sebelum itu tiba Damar sudah merasakan perasaan yang berat. Damar memaki di dalam hatinya karena tidak bisa menghindar, jadi sekarang yang bisa dia terima hanya pukulan pahit. Matanya merah dan dia mengayunkan Dragon Sword-nya dengan satu tangan. Dia berharap dapat menggunakan Dragon Sword untuk memperlambat palu tersebut. Namun, jelas bahwa Immortal Undying Flame yang sangat legendaris ini jauh lebih kuat darinya. Entah itu dari energi dan cara mereka bertarung, Damar pasti memiliki banyak celah jika dibandingkan dengan sosok yang sudah lama ada di dunia ini. Dragon Sword meledak dan langsung terpantul oleh palu. Palu itu dilemparkan dengan kekuatan yang sangat luar biasa dan tanpa henti. Dragon Breath. Tidak diragukan lagi bahwa Dragon Sword yang ada di tangan Damar terlepas begitu saja. Mati. Di depan Damar ada Bena yang menunjukkan senyum penuh penghinaan. Kapak besar yang ada di tangannya juga menebas ke arah Damar. Pada saat ini, sebuah suara yang terdengar. Damar, cepat pergi. Meili meneriakinya. Aku tidak bisa pergi. Damar meraung. Sebuah pisau diayunkan, niat membunuh yang mengerikan berkembang. Bena yang berada di sana terpengaruh oleh niat membunuh Damar dan ekspresinya berubah menjadi sedikit kusam. Damar, di kejauhan, semua orang langsung mengubah ekspresi wajah mereka menjadi liar ketika melihat pemandangan ini. Boom, tidak ada yang bisa dilakukan. Damar hanya dapat menerima serangan keras ini saat ini. Dragon Sword dan palu bertabrakan. Di bawah tabrakan itu, ada Chi dan raungan besar yang menggema. Ada teriakan yang terdengar dari sekitar. Beberapa Undying Flame tidak bisa menghindarinya dan terpantul hingga terbang jauh ke tanah. Petir misterius menyambar di sepanjang rantai. Pada saat yang sama ada Dewa Mabuk benar-benar sangat marah. Kamu cari mati. Di tangannya ada sepatah sword yang mulai meningkatkan kekuatan. Dewa Mabuk menebas dengan pedang itu dan mendarat di rantai besi. Namun, pada saat pedang jatuh pada rantai besi, pedang itu meledak secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu bahan apa yang digunakan untuk menyambungkan rantai ke palu. Sudah terlambat. Morganda tersenyum, serangan itu sudah pasti berhasil menghabisi nyawanya. Seluruh tubuh Damar mundur dengan cepat. Di atas lengannya ada pembuluh darah hijau yang menonjol satu persatu. Dia merasakan embusan energi yang menembus dari palu ke dalam tubuhnya dan mengalir deras di tubuhnya. Karakteristik kekuatan pada kulit tubuhnya ditingkatkan. Dia tidak tahan dengan Chi sebesar ini dan tubuhnya seperti retak. Darah terus-menerus meluap sekarang. Di tubuh Dragon Sword ada karakteristik yang telah berubah dari guntur dan kilat menjadi es yang dingin. Karakteristik es dan kekuatan adalah yang paling kuat. Damar ingin menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi itu terlalu sulit. Boom, boom, boom. Pada saat ini, tanah mulai bergetar. Damar melihat dari kejauhan ada sesosok besar yang datang semakin cepat. Dia terus bergerak dan mendekati dirinya. Tingginya lebih dari 3 meter dan kepalan tangan Damar mulai erat pada momentum tertentu. Kemudian, dia tiba di depan Damar dan energi mengerikan meledak di tangannya. Di tubuhnya, semua energi tampak berkumpul bersama di bawah serangan palu tersebut. Boom, kepalan tangannya yang besar mengenai palu dan Chi meledak lagi. Pukulan ini membuat Damar merasakan jantungnya berdebar.
Matanya menoleh ke samping dan wajah pria yang ada di sana menunjukkan senyuman tipis. Palu itu terlempar keluar lintasan dengan pukulan samping dan terlempar ke sisi lain. Boom! Buntut dari tabrakan antara keduanya langsung mengangkat seluruh tubuh Damar. Damar memuntahkan darah dari sudut bibirnya dan seluruh tubuhnya kesakitan. Chi masih ada di tubuhnya, tetapi saat ini Damar sudah tidak terlalu peduli. Kamu, wajahnya berubah. Damar mengabaikan situasi dalam tubuhnya dan melangkah maju ke pria besar itu. Tubuh besar itu sangat aneh dan ada banyak tempat di tubuhnya yang sepertinya dijahit. Namun, saat ini setelah pukulannya meledak, entah itu karena palu yang terlalu menakutkan atau apa, tetapi jahitan di area tertentu itu mulai meledak dan bubar satu persatu. Boom! Tubuh besar itu tiba-tiba runtuh. Tubuh itu mulai meledak terus-menerus dan kulitnya terbuka. Organ dalam tubuhnya meledak begitu saja. Bagian dalam dirinya tidak seperti manusia dan tidak seperti mesin. Pada saat ini, benda-benda di dalamnya mulai pecah dan percikan api terus muncul. Hahaha, ada suara tawa yang dalam terdengar. Wajah Damar berubah drastis pada saat ini. Dalam pertempuran ini, dia yakin 90% bahwa dia dapat mengendalikan keadaan karena dia membawa banyak Immortal Undying Flame di sisinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Sepertinya pria besar itu juga sudah tidak dalam keadaan yang baik. Damar tidak bisa menahan pukulan penuh dari sosok legendaris ini. Pria besar itu harus merelakan tubuhnya retak demi menyelamatkan Damar. Ada napas di dada Damar. Meskipun mutan ini tidak memiliki kesadaran, tetapi mereka telah mengikuti Damar selama 2 pertempuran. Damar tahu bahwa mereka memiliki kesadaran, hanya saja kabut merah itu membuat mereka kehilangan diri mereka. Mereka semua adalah manusia dan ditransformasikan satu persatu oleh perusahaan teknologi di Promise Island. Damar menganggap mereka sebagai rekan seperjuangan. Selama Muci ada di sana, maka mereka akan menjadi rekan seperjuangan yang sangat dapat dipercaya. Pria besar ini sepertinya sudah tidak bisa menahan lagi. Ada kemarahan besar yang meledak di dada Damar. Damar berdiri dengan goyah dan menatap Morganda. Dia tahu bahwa kekuatannya sekarang tidak akan mungkin bisa mengalahkan Morganda, tetapi bagaimana dengan Bena? Bunuh, bunuh, bunuh. Damar meraung dan ada niat membunuh yang mengerikan muncul dari kejauhan. Niat membunuh ini menjadi lebih dan lebih kuat. Seiring dengan melonjaknya niat membunuh, Chi yang ada di dalam tubuh tampaknya sedikit takut karena dipaksa keluar dengan niat seperti itu. Pada saat yang sama, Lilia yang berada di kejauhan juga bergegas menuju ke Damar. Karakteristik hidup langsung memasuki tubuh Damar dan memperbaiki luka yang ada di tubuhnya. Tidak lama setelah itu, Damar langsung bergerak. Sosoknya bergerak secepat kilat dan sudah tiba di depan Bena dalam sekejap. Niat membunuh yang mengerikan disertai karakteristik jiwa yang luar biasa mengikuti Damar. Mereka bergegas mengarah ke Bram dan roh jahat berwarna merah ikut menyelimuti Bena. Kamu bisa menjadi kuat lagi. Wajah Bena sedikit berubah. Mati. Pada saat ini, Damar tidak ingin banyak basa-basi lagi dan Dragon Sword-nya terhunus. Bersambung, 1147. Pada saat ini, Bena merasa seluruh tubuhnya seperti membeku. Damar sendiri tidak menyadari bahwa setelah dia dirangsang, cara membunuhnya memiliki kemajuan yang cukup pesat. Pertumbuhan tidak berhenti dan niat membunuhnya semakin kuat saat dia mendekati Bena. Karakteristik jiwanya pada saat ini tampaknya telah naik tingkat. Ketika dia tiba di depan Bena, Bena memang sedikit melamban. Dia merasa bahwa seluruh jiwanya sedang membeku dan matanya menjadi sulit untuk fokus. Sepertinya dia tersesat pada kesadarannya sendiri sekarang. Bena berjuang untuk bangun dan sadar kembali saat Damar mengayunkan pedangnya. Cara membunuh seperti ini memiliki efek yang dapat mengganggu pikiran. Ayunan pedang seperti ini akan memberikan pengaruh yang berbeda, bahkan membuat seseorang kehilangan kesadarannya sendiri. Bagaimanapun, Bena adalah seorang Immortal Undying Flame dan dia seharusnya memahami seni bela diri dengan sangat baik. Dia masih cukup terjaga, tetapi pada saat ini Damar sudah menebas. Bena mengangkat kapak besar di tangannya dengan cepat dan mencoba untuk menghentikan Damar. Namun, pada saat kapak itu bertabrakan dengan Dragon Sword, dia merasakan niat membunuh menembus hingga ke sumsum tulangnya. Niat membunuh ini disertai dengan karakteristik es dan karakteristik jiwa. Bena merasa seluruh tubuhnya benar-benar membeku sekarang. Dia menabrak gedung yang jauh saat ditebas langsung oleh pedang Damar. Namun, Damar tidak berhenti begitu saja dan terus mengejarnya.
Harus diakui bahwa Bena memang seseorang yang sangat kuat sebagai patriark dan salah satu bagian dari 8 kekuatan utama. Tebasan pedang Damar tidak menyebabkan terlalu banyak luka padanya. Chi Damar melonjak dan dia langsung menggunakan teknik pedang tumpukan gelombang. Bunuh! Di dalam kota terdengar teriakan dan pembunuhan yang mengguncang lain. Di sisi lain kekuatan darah, jumlah orang di pihak Damar menempati keunggulan yang absolut. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka terus-menerus melarikan diri ke berbagai tempat di kota. Sekarang Morganda harus berdiri di depan dan menunggu sampai bala bantuan dari 8 kekuatan utama datang untuk membantu. Guntur bergegas ke garis terdepan dengan tombaknya. Karakteristik wajah mulai meledak sepenuhnya. Wabah sudah mulai menyebar dengan sangat cepat. Awalnya orang-orang ini tidak menyadari apapun yang terjadi di dalam diri mereka. Setelah mereka mulai melarikan diri, barulah mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Beberapa dari mereka yang melarikan diri mulai merasa lemah. Kepala mereka panas dan kemudian mereka mulai jatuh ke tanah. Di antara orang-orang yang dibawa oleh Damar, yang memiliki kemampuan mematikan terkuat adalah Guntur. Penyebaran wabah ini benar-benar sangat menakutkan. Semakin banyak orang yang jatuh. Guntur menusukkan tombaknya dan satu demi satu lawannya mulai jatuh di bawah tusukan tombak. Semakin banyak orang yang sekarat di sini. Di sisi lain, Immortal Undying Flame lain dari kekuatan darah akhirnya sudah tidak bisa menahan lagi. Thalia dan Winston mengepungnya. Dia sendiri hanya seorang Immortal Undying Flame yang biasa. Dia merasa bahwa menghadapi Thalia adalah sebuah tugas yang cukup berat, belum lagi ditambah dengan Winston yang ikut menyerangnya. Dadanya ditusuk oleh Thalia dan api menyala membakar tubuhnya secara langsung. Di kejauhan, ada dua sosok legendaris yang berdiri berhadapan. Wajah Morganda akhirnya berubah menjadi tidak enak dipandang. Orang-orang dari kekuatan darah terus sekarat dan kematian serta teriakan ada di mana-mana. Hal ini mulai mengganggu pemikiran Morganda. Kekuatan darahmu akan habis. Dewa mabuk itu menatap Morganda dengan tenang. Kamu akan menyesali pilihanmu. Tanpa bantuanku, maka 8 kekuatan utama akan kehilangan kekuatan yang luar biasa. Kamu bukan membantu Damar membalaskan dendam, tetapi membantu Hades Palace. Hades Palace pada akhirnya akan menguasai dunia ini dan Eternal Planet akan memasuki zaman kegelapan lagi. Ucap Morganda sembari memandang Dewa Mabuk dengan tajam. Hehe, dulu aku juga berpikir demikian, jadi aku tidak melakukan apapun kepadamu. Meskipun aku membencimu, tetapi aku rasa membiarkanmu tetap hidup juga ada gunanya. Namun, sekarang aku sudah berubah pikiran. Anak itu adalah pilihanku sekarang. Dia tampaknya telah meningkat lagi dalam pertempuran ini. Dia adalah orang yang bisa menerobos tingkatan dengan cepat dan aku tidak bisa membayangkan seberapa besar bakatnya. Dia dengan bakat yang ada di dalam dirinya melampaui generasi kita. Sama seperti kebangkitan Sun pada saat itu, aku percaya Damar adalah Terminator dari generasi ini dan akan mengakhiri era sebelumnya. Ucap Dewa Mabuk dengan ringan. Kekuatan darahmu akan hancur begitu saja. Dewa Mabuk memegang sepatah sword di tangannya. Aku akan mengirimmu ke surga. Lanjutnya sembari mengangkat pedang itu. Apa menurutku kekuatan darahku bisa dihancurkan begitu saja? Tidak, kekuatan darah akan abadi. Dewa Bulan yang agung akan menjaga dan mengawasi kami. Ucap Morganda yang tidak terima. Sky Sword, sepatah sword Dewa Mabuk memancarkan energinya. Detik berikutnya, Dewa Mabuk menghilang dan langsung menerkam Morganda. Chi di tubuh Morganda benar-benar meledak. Palu itu ditarik dengan cepat olehnya dan bersiap di tangan. Namun, kecepatannya masih terlalu lambat dalam menghadapi Dewa Mabuk yang merupakan orang pertama di Eternal Planet. Bunyi pedang dan palu berdentangan. Dewa Mabuk itu seperti sudah menjadi 8 bayangan yang mengayunkan pedang dalam sekejap. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa melihat pemandangan ini dengan jelas. Kecepatan Dewa Mabuk terlalu cepat hingga sulit untuk ditangkap dengan mata telanjang. Namun, ketika semua orang mencoba untuk memfokuskan pandangannya, Dewa Mabuk sudah muncul di sisi lain. Dia berdiri dengan bangga dan sepatah sword perlahan dimasukkan ke dalam sarungnya. Boom! Pada titik tertentu, Morganda yang berdiri di tempat tiba-tiba membuka mulutnya dan palu di tangannya itu jatuh ke tanah. Palu itu bahkan pecah menjadi beberapa bagian. Dia langsung dipotong oleh serangan dari Dewa Mabuk. Sosok besar Morganda mengeluarkan darah. Darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya, tanah berubah menjadi warna merah sekarang.
Sosok itu mulai menjadi reot lagi dan pada titik tertentu jatuh ke tanah. Rongga matanya mulai terlihat lurus sekarang. Kamu tidak akan menyesal mati di bawah Eight Shadow Sky Sword Kaisar Vas. Arlo menyantapnya dengan ringan. Ternyata kekuatanmu sudah sampai di titik ini. Pupil mata Morganda penuh dengan ketakutan. Dia adalah tokoh teratas dalam Immortal Undying Flame. Mungkin karena usianya sudah tua, jadi dia memiliki beberapa penurunan dalam efektivitas tempur. Namun, Dewa Mabuk yang membunuhnya secara langsung dalam hitungan detik sangat mengejutkan semua orang. Aku sudah bilang, menghancurkan kekuatan darahmu bukanlah masalah besar. Dewa Mabuk terkekeh ringan. Sayang sekali, pada saat ini, dia memperhatikan Morganda yang vitalitasnya terus-menerus menghilang. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk melihat kekuatan darah mati di hadapanmu. Lanjutnya, kekuatan darah tidak akan hancur. Morganda tiba-tiba tertawa pada saat ini. Tiba-tiba ada cahaya berwarna merah darah yang melonjak tiba-tiba dan terbang ke arah Damar dengan kecepatan yang luar biasa. Damar masih bisa menebaskan pedangnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pertarungan antara Dewa Mabuk dan Morganda. Cahaya berwarna merah darah itu jatuh di punggung Damar. Damar tidak menyadarinya dan terus menebaskan pedangnya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menggelitik muridku? Tanya Dewa Mabuk dengan nada menghina. Arlo, jika kamu punya waktu, kamu benar-benar harus pergi ke ujung utara untuk melihat-lihat. Apa kamu tahu mengapa Hades Palace menyerang utara? Kamu tidak akan mengetahuinya selama sisa hidupmu. Damar, dia akan menanggung kutukan abadi dari kekuatan darah. Dia akan mati. Dia akan dikuburkan bersama seluruh kekuatan darah sama seperti Kaisar Vas pada waktu itu. Jawab Morganda sembari tertawa. Dewa Mabuk sedikit mengernyit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Morganda. Dewa Mabuk menoleh dan menatap Damar. Pada saat ini, Damar sedang asik dengan pedangnya. Teknik pedang tumpukan gelombang sudah mencapai titik 23 pedang. Pedang ke-24, tekanan yang mengerikan melonjak. Dragon Sword terangkat tinggi dan menggesek lagi, kemudian langsung menekan Bena yang ada di bawah. Bersambung, 1148. Dengan pedang ini, Damar membawa Chi yang tak tertandingi dan menebas lagi. Tubuh fisik Bena sangat kuat dan seni bela dirinya dalam bertahan sangat menakjubkan. Bahkan dia masih belum mengalami terlalu banyak cedera sekarang. Boom, keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, Bena memuntahkan darah dari mulutnya. Dia merasakan kengerian yang luar biasa. Dia masih bisa menahan jika memang harus berhadapan satu lawan satu dengan Damar, tetapi Damar yang sekarang terus mengobatinya. Niat membunuhnya semakin kuat dan perlawanannya semakin menurun dalam menghadapi tebasan pedang Damar. Dia tidak tahu berapa banyak pedang yang dilipat gandakan oleh dalam teknik gelombang ini, tetapi Bena tahu bahwa jika Damar terus bertahan dan berkembang dalam pertarungan ini, maka dirinya pasti akan mengalami akhir yang tidak baik. Hal yang paling penting sekarang adalah melee dari kekuatan purba juga mengepung mereka. Guntur juga terus menyebarkan wabah. Hal ini semakin tidak terkendali. Orang-orang dari kekuatan darah terus melarikan diri dan semakin banyak orang yang menjauhi kota bulan. Ini bukan lagi hanya tentang kekuatan darah, tetapi orang lain yang tinggal di kota bulan juga mulai mengevakuasi diri. Karakteristik wabah milik Guntur juga merupakan karakteristik yang sangat langka. Pada saat ini, Guntur benar-benar menunjukkan kemampuannya yang unik. Karakteristiknya memang tidak langsung memberikan akibat yang fatal, tetapi membuat kebanyakan orang kehilangan efektivitas tempurnya. Ini juga alasan mengapa dia bisa bertahan di satu kota sendirian di bawah gelombang binatang. Dengan kematian Morganda dan pecahnya karakteristik wabah, pertempuran ini benar-benar kehilangan ketegangan. Kekuatan darah di kota bulan perlahan sekarat. Immortal Undying Flame mereka juga sama seperti kekuatan jiwa. Sekarang hanya Bena yang tersisa dan mentalnya sudah sangat goyah pada saat ini. Bena sudah tidak bisa menahan lagi ketika Melee dan yang lainnya mengepung. Pedang ke-27. Damar meraung lagi. Pada saat ini, di atas langit ada beberapa pesawat yang mulai muncul. Damar, hentikan! Raungan marah bergema dari atas langit. Segera setelah itu, sesosok pria tua terbang mendekat dengan cepat. Di kejauhan ada serangkaian Purple Ghost dan Undying Flame yang muncul dengan cepat dari pesawat. Orang-orang dari Gunung Cermin ada di sini. Aku akan menghentikan dia. Kamu harus membunuh Bena. Pada saat ini Melee menatap Damar. Melee berbalik dengan marah. Tanah milik kekuatan purba. Kami yang akan menyambut musuh.
Mobilitas kekuatan purba terlalu tinggi. Begitu suara Meli jatuh, beberapa pasang sayapnya langsung mengepak dan naik ke langit. Sekelompok orang bergegas menghampiri tetua dari Gunung Cermin. Orang-orang dari Gunung Cermin tentu sangat terkejut. Mereka datang dengan cemas dan mengintegrasikan skala sekitar 1000 orang, tetapi mereka jelas tidak akan mampu melawan kekuatan purba. Kekuatan purba sudah pecah dengan 8 kekuatan utama dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan Hades Palace. Ada 9 Immortal Undying Flame di kekuatan purba. Gunung Cermin sekarang hanya memiliki 4 Immortal Undying Flame yang tersisa. Bunuh. Meli tidak membiarkan mereka reputasi sama sekali. Dia memilih untuk bersama dengan Damar. Sejak dimulainya pertempuran antara Damar dan kekuatan darah, dia jelas akan menyerang orang-orang dari Gunung Cermin nantinya. Jika bisa dimusnahkan bersama, maka itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Di pihak Damar, ada 8 orang yang mengepung Bena. Damar adalah penyerang utama dan yang lainnya terus-menerus membantu. Mereka semua adalah Immortal Undying Flame. Bahkan meski pertahanan Bena kuat, tetapi ada bekas luka yang terus-menerus tertanda di tubuhnya. Tetua Gunung Cermin, selamatkan aku. Teriak benar yang melihat kedatangan orang-orang dari Gunung Cermin. Tetua dari Gunung Cermin dihentikan oleh Meli. Klaus juga menghentikan satu orang lainnya. Banyak Immortal Undying Flame yang juga membantu menahan bantuan dari Gunung Cermin. Teriakan lain bergema dari pinggiran dalam sekejap. Orang-orang dari Gunung Cermin datang untuk membantu, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Korban terus berjatuhan dalam waktu sekejap. Berhenti, di atas langit ada lebih banyak lagi pesawat yang terbang. Pada titik tertentu, raungan lainnya bergema dari atas langit. Pesawat-pesawat muncul. Di atas pesawat ada simbol yang mewakili Driemo dan sangat mencolok. Jika sudah tidak bisa berhenti, maka selanjutnya Driemo yang akan menjadi lawanmu. Pada saat ini, seorang pria tua berjalan keluar dari kabin. Pesawat itu mendarat dan orang-orang mulai turun satu persatu. Permaisuri berjalan di garis depan dengan telanjang kaki. Dia memandang ke depan dengan tinggi. Di sampingnya ada pendekar tua yang berpakaian seputih salju. Di sampingnya lagi ada tetua dari Monumen Simu yang membawa sebuah prasasti di tangannya. Pria tua inilah yang baru saja membuka mulutnya. Di belakang mereka ada 2 Immortal Undying Flame dan Undying Flame dengan skala 3000 orang. Hah, ekspresi Meli bergerak sedikit. Dia mengerutkan keningnya ketika melihat kostum orang-orang itu. Ini adalah kekuatan-kekuatan dari kota bintang jatuh. Apakah mereka telah ditundukkan oleh Driemo? Gumamnya. Pendekar tua dan permaisuri memimpin tim secara pribadi. Meli tahu bahwa pertempuran ini hampir berakhir di sini. Hingga saat ini, penguasa kekuatan darah telah kehilangan lebih dari setengah warganya. Hanya Bena yang tersisa dan jelas bahwa kematian sudah dekat dengan namanya. Permaisuri, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Bena melihat permaisuri datang dan ada jejak kegembiraan di wajahnya. Sebagai patriark salah satu 8 kekuatan utama, Bena benar-benar tidak ingin mati. Dia mungkin masih bisa menahan Damar seorang diri, tetapi dari pihak Damar masih ada 7 Immortal Undying Flame lainnya yang terus menyerang. Dia pasti akan mati cepat atau lambat. Damar melirik permaisuri di kejauhan. Dragon Sword di tangannya masih dipegang dengan erat. Damar melompat tinggi dan turun ke bawah. Pedang ke-27. Permaisuri melihat bahwa Damar masih mencoba untuk menyerang dan wajahnya menunjukkan ketertarikan. Sebagai pemilik tulang naga, dia sudah mencari caranya sendiri untuk bertahan. Dia bisa berkembang dalam waktu singkat. Kemampuan individu seperti ini mungkin tidak kurang dari para pemimpin di 8 kekuatan utama. Bagaimanapun, itu adalah tulang naga dan dia paham bagaimana cara menggunakan kekuatannya. Masa depannya memang tidak akan terbatas. Ucap tetua dari Monumen Simu. Hentikan dia, ucap permaisuri kepada pendekar tua yang ada di sampingnya. Aku akan menghentikannya untukmu, ucap pendekar tua itu dengan nada dingin. Menyerah atau mati, kamu sendiri yang tentukan. Pada saat ini, ada dewa mabuk yang muncul di antara pendekar tua dan Damar. Dia samar-samar menatap pendekar tua dengan tenang. Arlo, apa kamu yakin mau melakukan hal ini? Tetua dari Monumen Simu bertanya dengan ekspresi yang dalam. Jika Damar dan yang lainnya terus menyerang, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Damar dan yang lainnya masih akan ada esok pagi. Orang-orang ini bisa saja menetap di sini dan ikut terkubur bersama. Boom! Begitu suara ini jatuh, Damar menebaskan pedang ke-27-nya dari kejauhan. Bena mencoba yang terbaik untuk melawan,
Tetapi tampaknya dia sudah mencapai batas kemampuannya. Permaisuri, selamatkan aku. Jika kamu menyelamatkanku, maka kekuatan darah akan menjadi bagian dari Driemo. Teriaknya dengan keras. Masih tidak berhenti. Suara permaisuri terdengar agak dingin. Seluruh tubuh Damar terlontar tinggi. Pedang ke-27 mulai mengumpulkan kekuatan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan dan matanya seolah berdarah memandang Bena. Kemudian memandang permaisuri, jika kamu ingin bertarung, maka bertarung saja. Jika Driemo tidak turun tangan, maka aku jamin semua orang akan mati hari ini. Aku, Night Watcher dari kota Phoenix akan bertempur sampai akhir. Aku akan membunuh Bram dan membantai seisi kota bulan ini. Jika Driemo ingin bergabung, maka aku akan menerimanya. Kamu, ada jejak kejengkelan di wajah tetua dari monumen Simu itu. Pada saat ini, sebuah peluru tiba-tiba jatuh. Tetua dari monumen Simu memandangnya. Aura pedangnya vertikal dan horizontal, kemudian meledak di udara. Mereka mengangkat alis mereka dan ada dewan yang berdiri di atas sana. Damar berkata bahwa jika kamu ingin bertarung, maka bertarung saja. Jangan setengah-setengah dalam melangkah maju. Peluruku bisa saja menyumbat tenggorokanmu. Kami mungkin bisa mati, tetapi aku jamin semua orang yang kalian bawa ke sini hari ini, tidak akan pernah bisa kembali. Ucap dewan yang berada di atas sana sembari memegang senapan snipernya dan menatap orang-orang di bawah. Bersambung, 1149. Suara dewan menggema dengan keras. Di dekatnya ada Meli yang ikut terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Damar dan yang lainnya akan bersikap setangguh ini. Mereka yang datang adalah Driemo, bukan lawan yang sembarangan. Driemo memiliki 8 Immortal Undying Flame dan 3 orang diutus ke sini. Permaisuri dan pendekar tua adalah sosok yang sangat legendaris. Beberapa pihak bahkan berspekulasi bahwa permaisuri sebenarnya adalah penguasa nomor 1 di Driemo, sedangkan pendekar tua dan dewa mabuk berada di tingkatan yang sama. Namun, Damar memilih untuk bersikap tegar dalam menghadapi kejadian seperti ini. Meli menelan ludahnya. Di sebelahnya ada Klaus yang menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Benar, anak muda memang sangat ceroboh. Ternyata mereka berani menyuarakan hal sebesar ini. Benar, Meli berpikir sejenak, Damar dan yang lainnya telah mengantarkan diri mereka sampai sejauh ini. Sekarang permaisuri telah muncul. Sebenarnya permaisuri pasti sudah mendapatkan berita ini sejak awal, tetapi kecepatannya untuk datang dan membantu tidak jauh beda dengan Gunung Cermin. Pasti ada beberapa masalah di tengah dan dia hanya ingin menonton jatuhnya kekuatan darah. Ucap Meli, apa yang kamu katakan masuk akal. Permaisuri adalah orang yang sangat licik, mungkin. Ekspresi Klaus sedikit berubah dan kemudian mengangguk. Klaus tidak melanjutkan ucapannya, tetapi melihat ke arah permaisuri. Klaus ingin tahu langkah dan keputusan apa yang pada akhirnya akan diambil. Permaisuri masih terlihat sangat dingin. Dia mengangkat kepalanya dan melirik dewan yang mengarahkan senjatanya kepada mereka, kemudian melihat Damar serta yang lainnya terus mengepung Bena dari kejauhan. Permaisuri memang benar-benar ingin melihat kehancuran kekuatan darah, jadi dia memilih untuk datang ke sini dengan waktu yang agak terlambat. Namun, dia tidak ingin Bena mati karena dia ingin menjadikan kekuatan darah sebagai miliknya. Bram memiliki kekuatan tempur yang sangat baik dan secara alami ini menguntungkan untuk pihak permaisuri. Namun, Damar sudah berkata bahwa dia tidak akan pernah berhenti menyerang. Apa permaisuri berani menyerang? Sebagian besar Undying Flame yang dibawa oleh Damar adalah mutan. Di mata permaisuri, mutan hanyalah mutan dan bukan manusia. Permaisuri tidak mempedulikan hidup dan mati mereka. Namun, jika peperangan berjalan sepenuhnya, maka pihak Immortal Undying Flame di pihak Damar akan menempati kekuatan yang absolut. Bisa diperkirakan bahwa Toto juga sedang dalam perjalanan ke sini, tetapi Immortal Undying Flame yang dibawa tetap tidak akan cukup. Mereka tetap akan kalah jumlah. Hal yang paling penting adalah Dewa Mabuk berdiri di sana dengan posisi yang tegas menunjukkan bahwa dia memilih untuk berdiri di sisi Damar. Permaisuri menatap Dewa Mabuk, Arlo, apa maksudmu? Hentikan sekarang, jika tidak kota Phoenix akan mendapatkan harga yang setimpal atas apa yang sudah terjadi. Biarkan Bena tetap hidup untuk berurusan dengan Hades Palace di masa depan. Kamu sedang bercanda, Arlo menggelengkan kepalanya, kamu, dan Dino memiliki hubungan yang baik. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku sangat jelas tentang pilihanku sekarang dan tidak akan bekerja sama denganmu. Ucap Arlo. Permaisuri mengerutkan keningnya lebih dalam.
Apa yang dikatakan oleh Damar memang benar. Kamu memang lahir dalam keadaan baik dan penampilanmu juga cantik, tetapi sayangnya kamu terlalu licik. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Bena, dia harus mati. Ucap Dewa Mabuk. Permaisuri, tolong aku. Cedera yang dialami oleh Bena semakin parah. Namun, Permaisuri memilih untuk diam. Di sampingnya ada tetua dari Gunung Cermin yang ekspresinya sedikit berubah. Permaisuri, apa yang kamu ragukan? Cepat pergi dan selamatkan Bena. Permaisuri masih tetap diam membisu. Dia tidak ingin bertarung dan dia tidak ingin merobek wajahnya dengan Damar. Permaisuri sendiri tidak benar-benar yakin untuk mengakhiri hidup Damar di tempat ini. Jika dia tidak tetap hidup, maka dia harus berhadapan dengan pemilik tulang naga dan Sun. Kecepatan pertumbuhan Damar dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa bulan terakhir, dia berhasil naik dari tingkat Eternal Undying Flame dan Peak Eternal Undying Flame dalam waktu yang sangat cepat. Apalagi, begitu Permaisuri turun tangan, maka Damar pasti akan menggila. Dia tidak akan berhenti sebelum mati. Permaisuri juga tidak yakin bahwa pihaknya akan menang. Membawa orang-orangnya ke sini pada akhirnya hanya akan membawa satu hal padanya, yaitu kerugian yang sangat besar. Permaisuri menghela nafasnya dalam-dalam. Dia tahu bahwa begitu pertempuran ini selesai, akan ada perubahan besar yang datang menyambut. Damar yang dulu bahkan tidak terlalu takut pada 8 kekuatan utama. Damar menghancurkan kekuatan darah dalam pertempuran ini. Arlo bukannya bekerja sama dengan 8 kekuatan utama, malah memilih untuk berdiri di sisi Damar. Ini adalah pertanda bahwa kebangkitan penuh Damar tidak dapat ditekan lagi oleh 8 kekuatan utama. 8 kekuatan utama telah memerintah Eternal Planet selama ribuan tahun. Semuanya akan berantakan begitu kekuatan darah hancur. Hanya Toto yang tersisa di kekuatan jiwa. Hades Palace telah berbaris ke utara dan Damar telah membangkitkan kota Phoenix. Kekuatan di seluruh dunia yang tersisa sekarang mungkin adalah Night Watcher di kota Phoenix, 6 dari 8 kekuatan utama dan Hades Palace. Mungkin ini akan menjadi 3 bagian besar di masa depan. Ada sedikit desahan di dalam hati Permaisuri. Ah, tiba-tiba terdengar teriakan besar yang menarik perhatian semua orang. Bena, wajah tetua dari Gunung Cermin langsung berubah menjadi liar karena melihat adegan yang sangat ekstrim. Jeritan Bena berlanjut. Damar menebas dengan satu pukulan. Teknik pedang tumpukan gelombang Damar sudah ditumpuk menjadi 30 pedang. Ketika dia ingin membuat pedang ke-31, kekuatan Qi di dalam tubuhnya tidak bisa mengimbangi. Namun, pedang ini cukup untuk melukai Damar dengan serius. Setelah itu, Talia jatuh dengan pedang dan api yang mengerikan mulai membakar tubuh Bena. Bena mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi api Phoenix yang menyala terlalu kejam dan membuat tubuhnya mulai meleleh sedikit demi sedikit. Guntur, Damar meraung. Dia sudah berjanji bahwa hidup Bena, Toto, dan tetua dari Gunung Cermin akan diserahkan kepada Guntur untuk diakhiri. Damar tidak mengatakan lebih banyak lagi dan Guntur bergerak. Seluruh tubuhnya menyatu dan sebuah tembakan terdengar dengan jelas di detik berikutnya, jurus tombak naga. Tombak itu seperti pedang yang membawa Qi Guntur dan langsung menusuk Bena di tenggorokan. Boom, Bena tidak memiliki kemampuan untuk melawan lagi. Tenggorokannya ditusuk dalam sekejap dan dia terpaku di atas tanah dengan keras. Darah mengalir dan Bena mencoba yang terbaik untuk menghentikan darah tersebut. Namun, semuanya sudah terlambat. Bena bisa dibilang sebagai generasi pahlawan. Patriark kekuatan darah dan salah satu tokoh teratas di seluruh Eternal Planet. Namun, hidupnya telah berakhir sekarang. Dia menjadi patriark pertama dari 8 kekuatan utama yang mati dengan kejadian seperti ini. Ini juga sepertinya mengumumkan akhir dari satu era dan pembukaan era baru. Api Phoenix menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Tubuh Bram mulai berubah menjadi abu-abu dan setelah beberapa saat hanya tulang sebening kristal yang tersisa. Kota bulan, hancur. Patriark kekuatan darah, bubut. Damar, mata tetua dari Gunung Cermin seolah retak. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Bena dan hubungan itu tidak hanya mengenai kerjasama. Niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. Damar berbalik dan menghela nafas panjang untuk menenangkan suasana hatinya. Jangan memanggil namanya lagi. Dia bukan siapa-siapa di sini. Mata Damar menunjukkan keganasan yang sangat dalam. Selanjutnya, adalah Gunung Cermin. Karena kalian ada di sini hari ini, maka sekalian saja selesaikan di sini. Ucap Damar.
Tetua dari Gunung Cermin terkejut untuk sesaat dan dia merasa bahwa keringat dingin mulai muncul di punggungnya. Sudah cukup, jika kamu ingin terus bertarung, maka aku benar-benar akan memberi perintah untuk menyerang. Ucap permaisuri pada saat ini. Damar mengangkat alis dan menatap permaisuri. Damar menghela napas panjangnya dan menatap tetua dari Gunung Cermin. Untuk menyelamatkan wajah calon adik iparku, maka aku akan membiarkan kamu hidup dulu. Ucap Damar. Di atas reruntuhan itu, perkataan Damar membuat semua orang terdiam. Ipar, semua orang tahu apa artinya ini. Semua orang tahu tentang pengakuan terbuka Guntur tentang permaisuri. Justru hal inilah yang membuat Damar dan yang lainnya terungkap hingga menyebabkan situasi berjalan sampai pada titik ini. Pada saat ini, Damar memanggil permaisuri dengan panggilan sembrono yang setara dengan mempermalukan permaisuri di depan umum. Dia adalah wanita yang paling mulia di Eternal Planet. Damar, energi kemarahan yang mengerikan melonjak di tubuh pendekar tua. Semua tanaman mulai tumbuh keluar dari tanah di sekitarnya. Bersambung, 1150. Ayo, kita berlatih. Cibir Damar ketika melihat Ci pada pedang pendekar tua mulai melonjak. Dia mungkin kalah dari pendekar tua sekarang, tetapi jika pendekar tua ingin berurusan dengannya sekarang, maka itu pasti tidak akan sesederhana sebelumnya. Dino, sudah cukup. Pada saat ini permaisuri membuka mulutnya. Wajah Dino tampak mendung tidak menentu dan kemudian mendengus dingin. Dia menarik kembali Ci yang ada di tubuhnya. Permaisuri melangkah mendekati Damar dengan bertelanjang kaki selangkah demi selangkah. Momen ketika Bena tewas dalam pertempuran menandakan bahwa seluruh pertempuran di kota bulan telah berakhir. Sebagian besar orang yang hadir untuk membantu kekuatan darah dan ingin setia pada kekuatan darah sebelumnya hanya mengalami akhir yang buruk. Sekarang hanya tersisa seorang Immortal Undying Flame di garis depan. Tidak ada perbedaan antara kekerabatan dan kehancuran. Tentu saja, mereka masih memiliki ratusan Undying Flame di barisan depan, tetapi bisa dianggap itu adalah yang beruntung karena berhasil mempertahankan hidup sendiri. Sekarang tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka sudah tidak layak menjadi salah satu dari 8 kekuatan utama. Orang-orang ini tentu saja tidak akan terus berjuang dan hampir semuanya memilih untuk menyerah. Damar memilih untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Damar menatap Muci yang ada di sebelahnya. Muci melangkah ke pria besar yang jatuh di tanah saat ini. Dia berjongkok dan memeriksanya. Damar menghela nafas panjang. Dalam pertempuran ini, kematian pria besar itu adalah sebuah kerugian terbesar untuk Damar. Dia adalah mutan, tetapi dia adalah mutan yang cukup bisa diandalkan. Mutan itu mati demi menyelamatkan Damar dan hati Damar dipenuhi dengan goresan kesedihan sekarang. Ini adalah perang dan korban adalah hal yang wajar. Hanya saja jika bisa, dia tidak ingin melihat adanya korban yang jatuh dari sisinya. Dia membenci dirinya sedikit karena tidak cukup kuat untuk melindungi semua orang yang berjuang bersamanya. Jika dia sekuat Dewa Mabuk, bahkan lebih kuat dari Dewa Mabuk dan lebih kuat dari Sun, maka pria itu tidak perlu mengorbankan nyawanya karena Damar. Damar mengabaikan permaisuri dan berjalan ke sisi Muci, mengulurkan tangannya, dan menyentuh kepala Muci. Muci, aku minta maaf. Hah, Muci menatap Damar dengan tatapan kosong. Mengapa kamu minta maaf? Pria besar ini mati dalam pertempuran dan tidak sedikit orang yang kamu bawa ke sini juga tidak selamat. Aku, Damar sedikit terbata-bata dan suaranya bergetar. Tidak apa-apa, Muci tersenyum manis, pria besar ini tidak mati, hanya saja beberapa bagian rusak darinya. Bawa dia kembali dan aku akan memperbaikinya. Pria besar ini tidak akan mati begitu mudah. Damar terkejut sejenak dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Benarkah? Tanyanya memastikan. Iya, jawab Muci sembari mengangguk. Pada saat ini, beberapa mutan mendekat dan membawa pria dengan tubuh besar itu. Muci membelai wajah pria besar itu. Tidak apa-apa. Aku akan menyembuhkanmu setelah kembali nanti. Sementara mereka sedang berbicara, permaisuri dan yang lainnya menyipitkan mata mereka dan memperhatikan dari kejauhan. Mata permaisuri itu jatuh pada tubuh Muci. Ekspresinya sedikit bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Damar, permaisuri memanggilnya, karena kekuatan darah telah dihancurkan, maka kebencianmu sudah dibayar lunas. Bisakah kita duduk dan bicara? Belum selesai. Damar menggelengkan kepalanya. Tetua dari Monumen Simu langsung menunjukkan ekspresi yang dingin ketika mendengar perkataan Damar. Gunung Cermin, kekuatan jiwa, Toto, dan tetua dari Gunung Cermin,
orang-orang ini masih hidup dan kebencianku belum terbayar lunas. Damar menggelengkan kepalanya. Entah ini adalah permasalahan pribadi antara aku dan mereka atau pembalasan dendam atas nama Kaisar Fas. Intinya semua ini belum berakhir. Hari ini aku memberimu sedikit reputasi dengan tidak menyerang mereka, tetapi aku pasti akan menghancurkan mereka cepat atau lambat. Lanjut Damar dengan tatapan yang tegas. Damar tidak menyembunyikan apapun. Sebenarnya ada alasan mengapa dia memilih untuk berhenti. Semua itu juga karena konsumsi Qi yang sudah terlalu besar. Meskipun mereka memang memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran melawan kekuatan darah, tetapi sebenarnya energi yang mereka butuhkan cukup besar. Permaisuri dan rombongannya baru saja tiba. Jika mereka benar-benar bertarung, maka mereka pasti akan dirugikan. Permaisuri tidak ingin mati di sini, jadi dia memilih untuk berhenti karena takut akan memakan lebih banyak korban jiwa lagi. Kedua belah pihak membentuk situasi yang relatif stabil. Damar, Permaisuri sedikit mengernyit, aku berharap kamu dapat memahami bahwa lawan kita sekarang adalah Sun. Mereka adalah Hades Palace. Kamu tidak akan bisa memahami kekuatan Hades Palace. Hades Palace dapat mengendalikan kita semua dan kekuatan mereka bukan sesuatu yang bisa ditebak. Kita hanya bisa melawannya dengan bekerja sama, lanjut Permaisuri. Ribuan tahun yang lalu apa leluhurmu juga mengatakan hal yang sama kepada Kaisar Fas dan Lady Phoenix. Aku bukan Kaisar Fas dan tidak akan mengikuti jejaknya. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Ucap Damar sembari menggelengkan kepalanya dan menatap Permaisuri dengan tegas. Aku tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Driemo bahkan tidak ikut campur pada saat itu, ucap Permaisuri sembari menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat itu kamu juga tidak membantu. Kaisar Fas adalah rekan seperjuangan yang berjuang bersamamu. Dia berhasil menghancurkan Sun dengan tangannya sendiri. Dia bukan hanya rekanmu, tetapi aku rasa dia juga cukup dermawan. Kalian memilih tidak membantunya sama sekali, kan? Aku tidak akan pernah berjalan bersama serigala berbulu domba. Kamu sudah pernah berurusan denganku sekali sebelumnya. Adapun mengenai masa depan, kita akan berjalan masing-masing untuk menghadapinya. Semua bergantung pada kemampuan masing-masing. Ucap Damar. Damar menghela napas panjang. Dia mengabaikan Permaisuri dan yang lainnya. Jika kamu sudah tidak ada urusan di sini, lebih baik segera pergi. Mulai hari ini kota bulan akan menjadi milikku. Kota Phoenix dan kota bulan akan menjadi milik Night Watcher, ucap Damar memperingatkan Permaisuri. Damar, pada saat ini tetua dari monumen Simu sedikit terganggu dengan sikap Damar. Di dunia ini, tidak ada musuh dan teman yang abadi. Jika kamu terpisah dengan kami, ada kemungkinan besar kamu yang akan dihancurkan oleh Hades Palace. Damar bahkan tidak perlu repot-repot untuk menoleh dan berjalan masuk ke kota bulan begitu saja. Pertempuran ini telah berhenti dan Mutan juga telah dipanggil. Gerbang kota bulan sudah hancur dan runtuh. Sebagian besar rumah yang ada di dekat gerbang juga hancur. Untung saja pembangunan di dunia ini sangat kuat, jadi seharusnya tidak memakan waktu banyak untuk memulihkan semua keadaan. Ada banyak orang yang tergeletak di tanah di pinggir jalan dengan darah yang bercucuran. Dasar bocah, sangat konyol. Di kejauhan, tetua dari monumen Simu itu sedikit mengernyit dan tercengang ketika melihat Damar mengabaikannya. Ayo kita kembali. Permaisuri menghela nafasnya dan kemudian menatap langit. Ada beberapa meteor yang lewat di atas langit. Tidak ada yang memperhatikan dan tidak ada yang tahu kapan Dewa Mabuk menghilang dari kota bulan begitu saja. Wajah tetua Gunung Cermin tidak terlalu enak untuk dipandang sekarang. Damar sudah mengatakan dengan jelas bahwa cepat atau lambat Gunung Cermin akan musnah. Sebelumnya, dia tidak akan memperdulikan omongan seperti ini, tetapi dia tahu bahwa Damar memiliki kemampuan dan kendali yang absolut dalam pertempuran. Kekuatan Gunung Cermin tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk kembali dengan ekspresi wajah yang sangat suram pada saat ini. Sebelum kembali, dia melangkah ke arah Permaisuri. Orang-orang dari Driemo datang dan pergi begitu cepat. Permaisuri dan Damar masih mempertahankan reputasi untuk masing-masing dan kedua belah pihak tidak benar-benar merobek wajah satu sama lain. Damar berjalan ke reruntuhan dan pertempuran ini sudah mencapai titik akhir. Adapun mengenai orang-orang dari kekuatan darah yang tersisa di garis terdepan, kemungkinan besar mereka akan dimasukkan ke dalam Driemo. Setelah hari ini, kekuatan darah, salah satu bagian dari 8 kekuatan utama akan menghilang sepenuhnya. Tentu saja, badai di kota bulan belum berakhir.
Damar menghela nafasnya dan menatap Meli yang ada di sebelahnya. Patriark Meli, tolong perintahkan orang-orang untuk memberi kabar ini kepada kekuatan besar dan kecil di Kota Bulan. Suruh ketua dari mereka untuk datang ke sini dan kita akan mengadakan pertemuan. Ucapnya. Baik, Meli mengangguk dengan sedikit kegembiraan di matanya. Benar, Meli memang sangat senang karena pilihannya Bin. Setelah pertempuran ini, ada semakin banyak orang yang datang untuk mencari perlindungan pada Damar. Griemo tidak punya pilihan lain karena ini berarti kebangkitan Damar sudah tak terbendung. Tepat ketika Kota Bulan sedang sibuk dengan semua kekacauan yang harus dibereskan, terjadi hal lain di dalam pesawat permaisuri. Ketua dari monumen Simu terlihat sangat muram. Permaisuri, mengapa kamu tidak membunuh Damar? Kamu seharusnya melakukan sesuatu kepadanya saat berada di Kota Bintang Jatuh. Tanyanya. Permaisuri hanya menatap pria tua di depannya dengan Damar. Ada Arlo di sana. Mereka memiliki hampir 20 Immortal Undying Flame. Sebagian besar dari kita sedang berada di garis depan menghadapi Hades Palace. Bagaimana cara membunuhnya? Jika Damar mati, maka siapa yang akan menghadapi Sun nantinya? Kamu, jawab Permaisuri. Tetua dari monumen Simu terkejut sejenak. Permaisuri, kamu tidak berpikir bahwa Damar masih bisa berguna bagi kita, kan? Sama seperti Kaisar Vas membantu kita menangani Sun. Di mata Permaisuri yang indah itu terlintas cahaya yang redup. Siapa yang bisa menebak masa depan? Ujarnya, bersambung.